Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah malam ini kita akan membahas ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tadi sudah dikirim via PDF. Ini saya akan share pertanyaannya sekaligus ya tentu jawaban dan ada beberapa catatan nih untuk mengingatkan saya saja. Karena alhamdulillah pertanyaan udah masuk jadi ya saya bisa persiapan untuk mencari referensi. Ya. Tab PDF. Sudah tampil PDF-nya? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Mungkin jika memungkinkan bisa dibuat lebih besar Ustadz. Oke, ini cukup? Lagi? Ini? Cukup insya Allah. Cukup ya. Baik. Langsung saya baca sekaligus saya jawab ya. Ya Ustadz, tafadhol. Baik, yang pertama, Pak ini kayaknya urut-urutannya dari buku saya ya, Amal dan Ilmu. Oh ya, baik, yang pertama, bagaimana taklif untuk tunagrahita? Misalnya ada anak tunagrahita yang ketika balik masih belum hafal rukun sholat. Nah, ini bagaimana? Ya. Baik, nah jadi memang ya standar seorang manusia itu disebut mukallaf. Standar seorang manusia disebut mukallaf itu ada dua. Pertama adalah sebenarnya begini, sebelum saya masuk ya. Sebenarnya standar seseorang itu disebut mukallaf itu sebenarnya akal. Ya. Jadi saya tegaskan, seorang itu disebut mukallaf itu sebenarnya syariat menetapkannya lewat akal. Ya, hanya saja akal itu kan sesuatu atau untuk menilai akal itu sudah sempurna atau tidak itu kan sifatnya abstrak ya. Sulit untuk diukur kalau kita lihat dari lahirnya. Maka syariat kemudian menetapkan bahwa kesempurnaan akal itu secara tampilan luar itu dilihat dari sisi umur yang sudah mencapai balik. Makanya ya akhwat kalian, para ulama sepakat anak kecil yang dia statusnya belum balik umurnya, tetapi kalau akalnya sudah bisa membedakan baik dan yang buruk, yang kita sebut dengan istilah mumayyiz, itu kalau dia sholat dan aturan sholatnya benar dilakukan, sah sholatnya. Bahkan boleh menjadi imam, ya. Bahkan boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah gitu. Karena sekali lagi yang menjadi dasar utama seseorang itu adalah mukallaf, yang dia sudah bertanggung jawab sebenarnya terkait dengan hak dan kewajiban di dalam kehidupan di dunia ini adalah akal, ya. Nah, tetapi sekali lagi akal itu kan bagaimana standar cara mengukurnya, barometernya seperti apa? Maka Islam menetapkan ya tambahan untuk menegaskan akalnya sempurna lewat umur balik. Ya, dan balik tentunya kita tahu laki-laki adalah dengan ihtilam, mimpi basah, dan perempuan adalah dengan menstruasi atau haid. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan ini ya, bagaimana kalau misalnya dia umurnya udah balik, sudah ada tanda-tanda kebalikannya gitu ya, mau laki-laki atau perempuan, tapi kemudian rupanya fungsi akalnya ada sedikit bermasalah, yang tadi disebut tunagrahita ini. Ya, artinya ya mungkin mirip lah ya, mirip seperti anak-anak yang anak-anak yang tumbuh dalam kondisi misalnya agak ada persoalan di mental dan akalnya misalnya ya. Nah, dalam konteks atau dalam kondisi seperti ini ya akhwat, ya kita bisa menjawabnya dengan mengatakan statusnya itu sama seperti orang yang dalam kondisi ma'tuh. Ya. Jadi anak yang dalam kondisi tunagrahita itu bisa dikategorikan ma'tuh. Ma'tuh itu sebenarnya istilah untuk menyebut orang tua yang sudah pikun. Ya. Jadi ma'tuh itu orang tua yang sudah pikun. Nah, orang sudah pikun itu gimana coba kalau kita lihat? Ya dia sebenarnya di satu sisi masih sadar dalam beberapa persen akalnya. Ya kalau misalnya kita ingatkan, ya Pak, misalnya Bapak kita udah pikun misalnya ya, Pak ini sudah masuk waktu sholat. Ya dia sadar, oh iya ada waktu sholat, saya sholat gitu kan. Tapi ketika dia mau sholat, rupanya rukun sholatnya nggak jelas. Bisa jadi rokaat sholatnya kacau balau gitu ya. Atau misalnya dia mengakui ya, misalnya oh iya waktu sholat udah masuk, tapi kita tunggu-tunggu nggak sholat gitu. Lalu kita tanya yang kedua, kan tadi saya udah sholat gitu ya, padahal belum sholat. Nah ini kan orang tua yang seperti ini kan antara sadar dan tidak sadar, ya. Antara dia memiliki akal yang bisa dianggap sadar, tapi rupanya
akalnya tidak sempurna. Nah, ini kalau dalam istilah fikih, orang yang seperti ini namanya disebut ma'tuh. Ya. Nah, anak yang dalam kondisi tunagrahita bisa kita kiaskan status hukumnya seperti ma'tuh. Ya, seperti ma'tuh. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana status sholatnya dari sisi kewajibannya, dari sisi sahnya ya. Kita kalau bicara sholat dua hal ini. Apakah dia masih wajib sholat? Dan yang kedua, apakah kalau dia sholat tetap dinilai sah kalau ada beberapa rukunnya yang tidak terpenuhi misalnya ya. Maka jawabannya adalah anak yang dalam kondisi seperti ini atau yang dihukumi seperti maktuh, hakikatnya dia tidak lagi kewajiban sholatnya gugur. Jadi kewajiban sholatnya gugur. Hanya saja memang ya kita sebagai orang yang ada di sekitarnya dianjurkan untuk senantiasa mengingatkan. Ya, jadi dalam kondisi kesadarannya yang masih ada, walaupun tidak sempurna, itu tetap dianjurkan orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya kah, ataupun saudaranya kah, kakak adiknya yang misalnya memang nggak ada masalah dengan akalnya, untuk mengingatkan dia sholat, gitu ya. Lalu ketika diingatkan dan dia akhirnya bisa sholat, lalu kemudian dia sholat semampu yang dia lakukan, meskipun ada beberapa rukunnya yang tidak terpenuhi, maka sholatnya terhitung sudah dikategorikan sah dalam konteks darurat. Nah, jadi sebenarnya di satu sisi tidak wajib ya, tetapi tetap dianjurkan untuk diingatkan. Nah, namun yang kedua, kalau dia tetap sholat, ya hakikatnya beberapa aturan rukun yang tidak terpenuhi itu tidak ada masalah. Ya, dalam arti ya sholatnya tetap dinilai sah. Dan kalau nantinya dia saat berumur tertentu kemudian kondisi akalnya kembali normal, tidak ada kewajiban qadha. Ya, kalau sudah normal tidak ada kewajiban mengqadha sholatnya. Ya. Baik. Nah, ini jadi intinya tunagrahita ini status hukumnya seperti ma'tuh, ya, seperti orang tua yang sudah pikun, ya. Tapi kan bedanya kalau orang tua yang sudah pikun mungkin ya potensi untuk dia akalnya kembali sempurna kayaknya sangat kecil sekali gitu ya. Tapi kalau anak yang grahita ini kan bisa saja karena mungkin dia masih kecil, masih ya secara normalnya kebanyakan orang kan umurnya masih bisa disempurnakan dan akalnya bisa kembali sempurna. Nah, itu mungkin bedanya di situ saja. Tapi status hukumnya sama saja dari sisi karena tidak sempurna kondisi akalnya. Baik, ini dari sisi atau pertanyaan pertama ya. Yang kedua, jika orang awam tidak boleh asal menyampaikan ilmu tentang agama. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis yang artinya sampaikan dariku walau satu ayat, balighu anni walau ayat. Pada saat kapan kita bisa menyampaikan ayat ini? Nah, jawaban saya seperti ini. Pertama ya akhwat, kita harus bedakan ya antara menafsirkan ayat atau dalil, menyimpulkan hukum dari ayat atau dalil yang ingin kita sampaikan, dengan sekedar menyampaikan saja, tanpa menafsirkannya. Itu dua hal yang berbeda ya, jangan disamakan. Ya, karena begini, kadang kita itu kalau ingin menyampaikan suatu ayat atau hadis gitu kepada orang lain, kadang kita itu membumbuinya dengan pemahaman kita sendiri. Ya, padahal bisa jadi kita nggak paham seutuhnya hadis atau ayat tersebut. Nah, itu nggak boleh, ya. Karena yang dikhawatirkan itu bukan hanya dalilnya saja, tapi adalah pemahaman atas dalil. Dan kebanyakan orang itu tersesatkan gara-gara pemahaman yang keliru. Ya, maka bedakan nih antara menyampaikan dengan maksud ingin menafsirkan dan menyimpulkan hukumnya, dengan hanya sekedar menyampaikan saja. Nah, kalau sekedar menyampaikan saja, itu silakan saja, nggak ada masalah ya, karena Rasulullah seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pagi hari, Rasul pernah mengatakan dalam suatu hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim, naddarallahu mra'an sami'a maqalati ya faballagha kama sami'a farubba muballighin au amin sami'in. Ya, Allah akan mengindahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadisku, kata Nabi SAW. Lantas kemudian dia menyampaikan ke orang lain hadisku tersebut utuh sebagaimana yang dia dengar. Tidak ada tafsiran, tidak ada tambahan-tambahan. Ya, utuh dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar dari apa yang aku sampaikan, kata Nabi. Kepada orang yang mungkin lebih paham untuk memahami ayat atau hadis tersebut daripada yang tadi mendengarkan secara langsung. Nah, jadi bisa jadi nih kita mendengar misalnya begini ya, satu hadis. Nah, hadis ini misalnya kita ingin sampaikan, ya sampaikanlah kalau untuk memahaminya kepada orang yang lebih paham daripada kita, orang yang punya potensi bisa menjelaskan. Nah, lalu kemudian, ya alhamdulillah kepada orang yang bisa menjelaskan kita dapat ilmu juga tentunya kan. Tapi kalau misalnya kepada sesama orang yang tidak paham dengan hadis atau ayat tersebut dan berpotensi akan disalahpahami, ya ini sebenarnya nggak boleh disampaikan. Jadi khawatirkan akan berakibat kepada pemahaman yang menyimpang. Itu satu. Ini dari sisi harus bedakan dulu antara menafsirkan dalil dengan menyampaikan dalil. Itu dua hal yang berbeda.
Yang kedua, nah sekarang kita lihat hadis atau ayat yang mau disampaikan itu seperti apa. Ini baru kita bicara konten ini ya, kontennya. Nah, kalau kita bicara konten ayat atau hadis, sebenarnya boleh saja kita menyampaikan kepada orang lain ayat atau hadis itu dalam persoalan yang memang sudah menjadi pengetahuan umum umat Islam. Misalnya begini, ada orang yang nggak sholat 5 waktu. Kita sampaikan kepada orang itu, kamu harus sholat itu hukumnya wajib berdasarkan ayat ini atau hadis ini. Ya, nah itu nggak ada masalah, silakan. Karena hakikatnya pengetahuan tentang sholat 5 waktu yang wajib itu kan tidak setiap umat Islam itu pasti mengetahui gitu ya. Nah, jadi boleh kita sampaikan sekaligus kita menyimpulkan hukumnya, karena itu termasuk bagian dari al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Ya. Atau misalnya begini, ada teman kita yang misalnya pacaran gitu ya. Lalu kita katakan kepada teman kita itu, nggak boleh pacaran itu. Karena Al-Quran mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan deketi zina. Dan pacaran berpotensi untuk orang jatuh kepada zina. Nah, itu kesimpulan hukum yang maklum sudah diketahui oleh setiap umat Islam. Nggak masalah disampaikan kepada orang lain. Gitu ya. Nah, jadi kenapa konten seperti ini boleh disampaikan? Nah, ini yang saya sampaikan adalah ilmu agama itu, kata Sayyiduna Ibnu Abbas, ilmu agama dalam konteks menafsirkan Al-Quran, dalam konteks memahami Al-Quran, kata Sayyiduna Ibnu Abbas seperti dikutip oleh Imam At-Tabari, ya, seperti dikutip dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, kata Ibnu Abbas, ilmu Allah itu atau tafsir atas ayat Al-Quran itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah ya'lamuhu jami'un nas. Ilmu di dalam Al-Quran atau dalam wahyu Allah, ini kalau kita luaskan termasuk hadis, yang pada dasarnya semua manusia bisa memahaminya. Nah, inilah yang tadi saya sebut dengan istilah al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Persoalan-persoalan agama yang semua orang itu pasti paham karena sudah menjadi ciri khas dan menjadi prinsip ajaran Islam. Ya, kalau untuk masalah yang pertama ini, ya, akhwat, silakan sampaikan kepada siapapun yang ingin kita ingatkan kalau dia memang menyimpang, ya. Karena kita juga berkewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu jangan nunggu kita berilmu. Dakwah itu intinya kewajiban setiap muslim ya, semampu yang bisa dia lakukan. Tapi dengan porsi yang memang dia bisa lakukan. Ya jangan sembarangan juga dakwah itu. Jadi dakwah itu kewajiban, tapi pada porsi-porsi yang memang bisa kita lakukan atau boleh kita lakukan. Nah, yang kedua, kata Sayyiduna Ibnu Abbas, yang pertama tadi kan ya'lamuhu jami'un nas, ilmu yang semua manusia tahu. Yang kedua adalah la ya'lamuhu illal Arab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya bangsa Arab saja, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Artinya untuk yang kedua ini boleh menyampaikannya adalah bangsa Arab yang memang memahami lisan mereka, dan kita yang tidak memahaminya nggak boleh menyampaikan hal-hal yang kita sendiri tidak bisa memahami bahasa Al-Quran atau hadis yang berbahasa Arab itu. Jadi ada ilmu tertentu yang memang diketahui oleh orang Arab saja. Bahkan diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan ilmu dari orang Arab Baduy, ya, orang awam, tetapi bahasa Arabnya masih terjaga. Ketika beliau kebingungan menafsirkan ayat Allahu Fatirus Samawati wal Ardh. Nah, awal dalam surat Fatir. Jadi Ibnu Abbas saat itu bingung, apa sih makna Fatir? Saya nggak paham makna Fatir. Sampai beliau bertemu dengan sampai beliau bertemu dengan 2 orang Arab Baduy, ya orang Arab awam lah, ya yang orang awam sekali, tapi bahasa Arabnya masih bagus, berdebat, ya bertengkar tentang penguasaan sumur. Hingga salah seorang di antara mereka berkata, ana fatortuhu, aku yang memfatirkannya. Dan akhirnya ditanyakan kepada orang tersebut, apa makna fatir? Dan akhirnya orang itu mengatakan, maksudnya adalah dulu ini tanahnya, dulu itu sebelumnya nggak ada sumur, masih tanah yang nggak ada galian. Akhirnya akulah yang menggali pertama kali. Nah, itulah yang dimaksud dengan makna fatir. Jadi akhirnya Ibnu Abbas memahami bahwa makna Allahu fatirus samawati wal ardh adalah maknanya Allah menciptakan langit dan bumi ya yang sebelumnya tidak ada bahan dasarnya lalu diciptakan dengan kun fayakun. Nah, ini beda dengan manusia. Kalau manusia zaman kita misalnya, kita ini kan diciptakan lewat proses hubungan antara orang tua kita ya. Nah, tapi beda dengan langit dan bumi, beda dengan penciptaan Nabi Adam yang memang sebelumnya tidak diciptakan dari sumber yang awal. Jadi intinya saya ingin mengatakan ada ilmu yang kedua hanya diketahui oleh orang Arab saja. Yang ketiga, la ya'lamuhu illal ulama. Yang ketiga adalah ilmu terkait dengan syariat yang mengetahui hakikat dan maknanya hanyalah para ulama saja.
Nah, untuk persoalan-persoalan ini yang harus kita hati-hati, karena kita harus tahu kadar diri sendiri. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu, kata Ali bin Abi Thalib. Celakalah seseorang yang tidak tahu kadar dirinya sendiri, gitu ya. Karena kalau misalnya kita memang nggak paham, ya udah, nggak usah kita sok-sokan menjelaskan kepada orang lain. Karena nanti yang khawatir adalah kita terhitung sebagai orang yang fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kita termasuk orang yang memfatwakan sesuatu tanpa ilmu dan membuat kita tersesat dengan fatwa itu, dan orang lain yang mendengarkan ikut tersesat. Nah, ini nggak boleh ya. Dan inilah nanti yang orang yang seperti ini akan termasuk dikategorikan sebagai man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berani berbicara tentang Al-Qur'an, ya, secara khusus tentang Al-Qur'an. Sebenarnya dalam konteks yang lebih luas tentang agama. Yang berani berbicara tentang Al-Qur'an atau agama ini tanpa ilmu, maka disiapkan baginya tempat di api neraka nanti. Nah, nggak boleh kita sembarangan menafsirkan kalau nggak pakai ilmu. Karena ada porsi tertentu yang hanya diketahui oleh ulama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah la ya'lamuhu illallah. Persoalan-persoalan yang memang tidak mengetahui detailnya kecuali hanya Allah saja. Misalnya seperti kapan hari kiamat, ya. Kemudian hakikat dari masalah-masalah gaib. Ya, malaikat saja ya akhwat. Malaikat itu makhluk gaib, tapi tidak mengetahui setiap hal yang gaib, ya. Karena yang mengetahui detail masalah gaib hanyalah Allah saja. Dalam Al-Quran disebutkan alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui detail masalah gaib dan apa yang ada yang tampak di dunia ini hanyalah Allah. Tapi tidak setiap makhluk bisa mengetahui detail itu. Nah, diantaranya masalah hari kiamat. Nah, ilmu yang keempat inilah hanya Allah yang tahu, ya. Nah, jadi maksud saya dari keempat pembagian ilmu ini tadi bisa kita simpulkan menyampaikan sesuatu ya yang memang kita bisa sampaikan ada porsinya, yaitu pada persoalan yang memang boleh kita sampaikan, dan itu dan boleh juga kita memahamkan kepada orang lain kalau memang itu bagian dari al-ma'lum minad-dini bid-darurah, ya. Tapi kalau misalnya detail-detail masalah fikih, detail-detail masalah akidah, ya cukup sampaikan saja apa adanya, nggak usah ditafsirkan, nggak usah dibumbui dengan pemahaman kita yang bisa saja keliru. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa riwayat yang mengatakan balighu anni walau ayat itu tidak mutlak, ya. Jadi sampaikanlah apa yang engkau dengar dari walaupun satu ayat, itu tidak mutlak. Ada wilayahnya. Ya, wilayahnya yang tadi saya katakan, apakah dalam rangka sekedar menyampaikan tidak ditafsirkan, atau menyampaikan dan ditafsirkan tapi pada wilayah al-ma'lum minad-dini bid-darurah, pada wilayah yang memang setiap umat pasti mengetahuinya. Tapi memang kadang kita perlu ingatkan, ada sebagian orang atau sebagian saudara kita yang kadang memang ya jatuh kepada kekeliruan, padahal itu perkara yang disepakati. Nah, ini perlu kita dakwahi, sampaikan semampu yang bisa kita lakukan. Baik. Yang berikutnya adalah masalah yang kedua nih, bab kedua, mengapa berbeda? Kelompok Lia Eden itu sesat atau kafir? Nah, ini saya nggak kasih catatan, langsung saya jawab aja. Ya, apa yang kita lihat hari ini secara zahir, secara lahiriah, bisa kita simpulkan Lia Eden itu dan pengikutnya sudah kafir, sudah murtad. Ya, walaupun mereka bersyahadat tapi sudah murtad. Kenapa? Karena kalau kita lihat pokok-pokok ajaran yang mereka yakini itu sudah bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Misalnya meyakini adanya nabi baru yang disandarkan kepada anaknya, atau misalnya dia sendiri mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah, itu sudah kafir untuk dirinya dan yang meyakininya, yang mengikuti dia, ya. Walaupun Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat, tapi sesat itu ada dua kemungkinan. Ada sesat yang bisa membuatnya kafir, ada sesat yang tidak sampai membuatnya kafir. Tapi sebenarnya Lia Eden ini sendiri sudah berstatus, dan ajarannya serta pengikutnya sudah berstatus kafir. Terlebih lagi ya, Lia Eden sendiri kan sudah mengakui mereka itu mendirikan agama baru, namanya Salamullah. Jadi mereka sendiri sudah mengklaim kita bukan bagian dari Islam, walaupun mereka mencomot ajaran Islam ya, dan mengatak-atiknya sembarangan gitu. Tapi mereka sendiri sudah mengklaim bahwa sudah tidak menjadi bagian dari Islam. Sama seperti kelompok Bahaullah ya, kelompok Bahaism. Ajaran Bahaism itu dulunya awalnya mengklaim sebagai bagian dari mazhab di dalam Islam. Tapi belakangan rupanya penyimpangannya sudah pada wilayah pokok akidah, dan akhirnya mereka sudah mengklaim kami menciptakan agama baru namanya Bahai. Ya sudah, kalau memang begitu ya ajarannya sudah tidak disebut Islam lagi, ya, dan tidak boleh kita katakan bagian dari firqah atau apalagi kita sebut bagian dari mazhab. Nggak bisa, ya, tapi sudah masuk wilayah din. Ya, sudah masuk wilayah din. Nah, tinggal yang jadi persoalan, kalau ada beberapa ajarannya yang itu diadopsi dari Islam tapi dinistakan, nah disinilah perlu semacam proses ya untuk diluruskan, apakah lewat pengadilan, dilaporkan dan seterusnya ya.
Tapi intinya adalah statusnya udah kafir. Jadi kalau ada misalnya kalian punya teman dia mengikuti ajaran Lia Eden, ya dia statusnya harus kita yakini kafir. Nggak boleh lagi kita katakan masih ragu dia muslim atau tidak. Enggak, dia kafir sudah. Ya, karena sudah pada wilayah pokok akidah. Baik. Kemudian jika Qadariyah mewajibkan orang awam untuk mencari dalil sendiri-sendiri, apakah amal yang mereka kerjakan berbeda-beda pula karena berlandaskan ijtihad masing-masing yang berbeda? Nah, saya ingin menjawabnya begini ya, Akhwat. Tadi saya katakan di awal ya, seperti yang saya nukil dari perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nazir, bahwa paham Qadariyah itu sesat. Ya. Jadi paham Qadariyah itu adalah pemikiran yang batil dalam masalah taklid. Ya, maka yang secara faktual pasti akan menimbulkan kekacauan dalam beragama. Ya. Jadi dua hal yang perlu saya ingatkan. Paham Qadariyah dalam masalah taklid itu secara real di masyarakat akan menimbulkan kekacauan beragama. Kalau setiap orang ya mau dia awam ataupun ulama diwajibkan untuk melihat dalil masing-masing, kacaulah beragama ini. Orang awam nanti berbicara tentang agama bukan pakai ilmu gitu. Dan itu akan menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan masalah itu apa artinya? Akan menimbulkan banyak pendapat yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, makanya ada perkataan dari Imam Ghazali, cukup bagus ini. Ini perkataan yang menurut saya nasihat yang sangat luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali ya, kata Imam Al-Ghazali, "Idza sakata man lam ya'rif irtafa al-khilaf." Idza sakata man lam ya'rif irtafa al-khilaf. Kalau setiap orang yang tidak tahu ilmu sadar, kalau setiap orang yang tidak tahu ilmunya sadar, dia tidak tahu ilmu dan diam, tidak mengomentari apa yang dia tidak ketahui, irtafa al-khilaf, maka perselisihan di tengah umat akan hilang. Jadi saya ulangi, kalau setiap orang yang tidak tahu sadar dengan dirinya dan dia diam, tidak mengomentari sesuatu yang dia tidak paham, maka irtafa al-khilaf, hilanglah perselisihan di tengah umat. Karena yang berbicara hanya ahlinya saja. Ya, dan ahli itu biasanya akan mencari titik temu gitu para ulama itu. Ulama itu bukan orang yang suka berdebat ya, bukan orang yang suka mencari perbedaan, enggak. Ulama itu malah berusaha untuk menyatukan suatu pendapat. Makanya ada ijma di dalam syariat kita. Tetapi kadang perbedaan itu muncul gara-gara ada yang mengomentari tapi dia nggak paham. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Nah, maka sekali lagi saya tegaskan, kalau paham Qadariyah ini digunakan, maka beragama akan kacau. Umat beragama akan kacau. Karena tidak ada lagi standar untuk siapa yang boleh diambil ilmunya dan siapa yang tidak boleh diambil. Nggak usah kita bicara dalam masalah agama lah ya. Sekarang aja nih kalau kita bicara dalam konteks pandemi corona ini, kalau semua orang berbicara tentang corona, nggak selesai itu ya urusan pandemi ini gitu. Cukuplah para ahli, cukuplah para dokter, para istilahnya itu kalau ahli pandemi itu adalah ahli pandemolog gitu ya. Yang berbicara itu mereka saja, yang ahli di dalam masalah itu, selesai. Maka masyarakat awam cukup ikuti aja apa yang difatwakan, apa yang disampaikan oleh para ahli. Kalau beragama dengan cara, kalau kita bicara dalam konteks di luar agama seperti itu, apalagi berbicara dalam masalah agama yang nantinya akan berakibat sampai ke akhirat. Nah, jadi sekali lagi, ini yang pertama yang harus kita pahami. Paham Qadariyah, paham sesat, yang tidak boleh diterapkan di tengah masyarakat. Dan yang kedua, ya, sebenarnya paham Qadariyah ini adalah paham yang juga standar ganda dalam prakteknya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ya, akhwat. Mereka itu kan mewajibkan setiap orang untuk memahami dalil. Tapi sebenarnya di satu sisi yang lain, mereka mewajibkan setiap orang untuk ikut pendapat dia. Jadi kan begini. Jadi saya katakan begini, ini seperti paham liberal ya, seperti paham liberal. Jadi paham liberal itu kan mengatakan begini, ya, yang namanya pemahaman itu relatif, kata orang liberal ya. Pemahaman itu setiap orang relatif, mungkin salah, mungkin benar. Tanpa dia sadari, perkataan dia juga sebenarnya relatif. Nah, jadi kan sebenarnya kalau misalnya dia mengatakan nggak boleh kita mengklaim kebenaran itu mutlak hanya ada di Islam, kata orang liberal kan. Sebenarnya dia sendiri mewajibkan orang untuk ikut pendapat dia. Nah, inilah standar gandanya gitu. Inilah standar gandanya. Jadi orang-orang Qadariyah itu mewajibkan orang lain untuk membaca dalil seakan-akan pendapat dialah yang harus diikuti gitu. Ya, harus ikut dalil tadi, itulah pendapat dia yang standar ganda gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya di satu sisi secara praktek ya tidak adil juga, tidak ya standar ganda tadi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, maka pemahaman yang benar itu adalah ulama berijtihad, orang awam bertaklid. Ulama beristihad, orang awam taklid. Nah, itulah cara beragama yang benar. Dan masing-masing harus tahu proporsi dirinya sendiri di dalam beragama. Ya.
Nah, kalau misalnya sudah seperti ini pemahamannya, insya Allah ya orang-orang awam itu yang memang misalnya dia tidak ahli dalam bidang agama akan bisa berkontribusi di dalam Islam lewat ilmu yang lain. Kita tuh butuh ya akhwat dengan dokter yang ahli, kita tuh butuh dengan mekanik yang ahli, kita tuh butuh dengan ilmuwan yang ahli. Lah kalau mereka juga dibebankan untuk belajar agama, kapan kemudian aja ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat ini dipelajari dengan baik? Makanya teknologi kita akhirnya teknologi umat Islam akhirnya terbengkalai juga ya karena banyak orang berbicara tentang agama dan tidak fokus kepada hal yang lain. Nah, jadi pahami porsinya masing-masing dan kuasai kemampuan masing-masing. Baik, jadi intinya paham qadariyah nggak bisa diterapkan ya dengan beberapa persoalan yang tadi saya sebutkan. Baik, kemudian adalah mazhab, masalah mazhab. Bagaimana membedakan pokok akidah yang bersifat umum dan rinci? Misalnya tentang meyakini keesaan Allah, itu kan umum, sehingga tidak boleh taklid dengan orang lain. Tapi pengetahuan mengenai nama-nama malaikat itu kan rinci, sehingga boleh taklid. Nah, contoh lain bagaimana? Ya sebenarnya ini contohnya udah benar ya. Contohnya udah benar bahwa kalau kita bicara dalam masalah akidah nggak boleh taklid untuk pokok-pokok akidah seperti tentang keesaan Allah tadi. Tapi kalau untuk detail-detail masalah nama malaikat, kemudian termasuk nama Allah ya, sifat Allah yang sering diperdebatkan, mau takwil atau mau tafwid atau mau isbat gitu ya, itu nggak ada kewajiban masyarakat awam untuk harus tahu. Cukup dia ikuti pendapat ulama yang dia bisa temui gitu ya. Termasuk dalam hal ini apa? Detail-detail tentang masalah sifat para rasul. Detail-detail tentang nama-nama para rasul yang memang mungkin tidak semua orang menghafalnya. Kemudian detail-detail tentang masalah peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Ada mizan, ada hisab, ada sirat ya. Itu cukup dia yakini saja setelah dia dapat ilmunya tanpa dia kemudian harus mencari tahu. Jadi artinya kalau dia sudah dengar, taklid kepada yang menjelaskan kepada dirinya gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang Allah itu sendiri, bicara tentang pembalasan amal, itu semua manusia harus mengetahuinya dengan akalnya masing-masing. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah detail-detail masalah fikih. Kalau detail-detail masalah akidah ya akhwat, akidah itu sebenarnya masalahnya nggak terlalu banyak, cuma 6 itu aja ya. 6 rukun iman itu dari iman kepada Allah sampai hari kiamat. Tapi dari 6 rukun iman ini ada yang pokok, ada yang furu gitu ya. Nah, masalah wilayah yang cabang-cabang akidah dalam 6 rukun iman ini maka cukup cukup kita taklid. Tapi kalau untuk yang pokok ya memang wajib kita mencari tahu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa standar masalah akidah itu pokok agama ya? Apa standar bahwa masalah agama itu termasuk dikategorikan pokok agama yang nggak boleh taklid? Jawabannya adalah setiap ajaran Islam yang membuat seseorang disebut muslim atau membuat seseorang tidak disebut muslim, itulah yang disebut ajaran pokok agama. Jadi kalau misalnya kita bicara, kalau ada orang sudah bersyahadat, ya sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan meyakini Allah esa, apakah itu sudah dikategorikan muslim dan meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya, apakah itu sudah disebut muslim? Ya jawabannya sudah, karena sudah termaktub di dalam 2 kalimat syahadatnya ya. Maka kalau misalnya dia meyakini hal tersebut saja dalam wilayah akidah, selesai kewajiban dia sebagai muslim. Detail-detail di luar masalah 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan itu sifatnya adalah persoalan yang boleh dia taklid kepada ulama. Ya. Nah, kalau dalam masalah fikih bagaimana? Dalam masalah ibadah, 3 hal biasanya yang disebutkan. Pertama adalah sholat 5 waktu, kedua puasa Ramadan, nah, dan yang ketiga adalah kalau dia punya harta yang sudah mencapai nisab kewajiban zakat. Sekaligus kalau dia mampu haji. Dan 4 hal ini ya, bukan 3, 4 hal ini di luar syahadat yang tadi kita sebut rukun Islam itu pun sudah mencukupi bagi seseorang dianggap muslim yang insya Allah nanti sudah bisa mendapatkan jaminan surga. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, kata sahabat ini setelah dia bersyahadat dan masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku hanya menjaga sholat 5 waktu, nggak melakukan sholat yang lain, cukupkah bagiku? Rasul katakan cukup. Kalau aku hanya puasa Ramadan saja, nggak puasa yang lain, cukupkah bagiku? Rasul katakan cukup. Kalau aku hanya bayar zakat saja, apakah itu cukup bagiku? Rasul mengatakan cukup. Maka kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku persaksikan di hadapanmu, aku tidak akan menambah lagi kecuali sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat mal. Dan akhirnya orang itu pergi dan Nabi mengatakan, dakhalal jannah in sadaq. Nabi mengatakan kepada para sahabat yang mendengarkan tanya jawab itu, orang itu masuk surga kalau dia jujur di dalam ucapannya. Jadi sebenarnya beragama itu sederhana aja gitu ya. Tapi dengan catatan begini ya akhwat,
Dia masuk surga, iya. Tetapi kita kan harus paham, surga itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Ada surga Firdaus, ada surga kedua, surga ketiga, surga keempat, dan seterusnya. Maka kalau misalnya kita sekedar untuk mendapatkan surga, ya tadi sudah standar minimal, gitu ya. Tapi kalau kita berharap surga yang Firdaus, surga yang tertinggi yang bersama dengan Rasulullah, ya tentunya seorang muslim harus menambah amalan-amalan yang lain untuk mencapai nilai tertinggi dari surga tersebut. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan, yang dimaksud dengan pokok agama adalah setiap ajaran yang sudah dianggap membuat seseorang muslim. Itulah yang disebut pokok agama. Dan di situ pada wilayah ini tidak boleh taklid. Pada wilayah ini tidak boleh taklid. Ya, jadi harus mencari sendiri. Harus mencari sendiri, tidak boleh ikut-ikutan kepada orang lain. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan pindah mazhab itu seperti apa? Yang dimaksud pindah mazhab itu seperti apa? Nah, pindah mazhab ini ada dua perspektif. Bukan dua perspektif, ada dua klasifikasi. Ya, pertama adalah pindah dalam ruang lingkup, pindah mazhab secara ruang lingkup. Apakah yang dimaksud berpindah secara keseluruhan atau sifatnya parsial saja? Keseluruhan itu maksudnya begini, kita berpindah mazhab memang seluruh persoalan fikih dari bab ibadah sampai muamalah awalnya ikut Hanafi kemudian menjadi Syafi'i misalnya. Nah, itu kan berarti kita pindahnya secara keseluruhan. Dan biasanya perpindahan seperti ini terjadi ketika seorang muslim berpindah wilayah dan itu sifatnya permanen. Jadi misalnya kalian awalnya tinggal di Indonesia, lalu akhirnya ya qadarullah harus hijrah karena suatu kebutuhan ke Saudi misalnya kan. Dan rupanya di Saudi hidup dalam waktu yang lama. Ya sudah, biasanya akan secara menyeluruh dia akan berpindah dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Hambali misalnya untuk kemudian tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat di mana dia tinggal. Ya itu berarti perpindahannya secara menyeluruh biasanya. Atau bisa jadi sifatnya parsial. Ya, parsial itu artinya dalam kasus tertentu saja. Dalam kasus tertentu yang memang dia membutuhkan perpindahan mazhab itu yang tadi kita sebut dengan boleh berpindah mazhab selama tidak dalam rangka tatabbu' rukhas. Ya. Nah, itu biasanya dilakukan secara parsial. Secara parsial itu artinya kebutuhan saja. Atau misalnya dalam konteks berjamaah. Ketika misalnya sholat sendirian, dia pakai kunut. Tapi ketika sholat berjamaah subuh yang imamnya tidak baca kunut, dia tidak baca kunut juga. Nah, itu nggak ada masalah. Ya. Nah, ini perpindahannya sifatnya parsial. Yang kedua, yang dimaksud dengan perpindahan mazhab juga, klasifikasi kedua adalah berpindah dalam arti berpindah usul mazhab atau berpindah dalam arti furu' mazhab. Kalau perpindahannya pada wilayah usul mazhab itu sesuatu yang secara fakta terjadi di kalangan ulama. Misalnya ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu seorang ulama besar yang awalnya bermazhab Hanafi, pindah ke mazhab Syafi'i. Tentunya beliau seorang ulama mujtahid yang berpindah mazhabnya itu adalah berpindah karena melihat usul mazhabnya, bukan bicara furu'nya. Ya. Tapi kalau perpindahannya itu dilakukan oleh orang awam yang tadi sifatnya parsial ataupun keseluruhan, ya biasanya dalam masalah furu' mazhab. Nah, jadi bisa kita bedakan berpindah itu apakah secara keseluruhan atau parsial atau berpindahnya pada wilayah usul atau wilayah furu'. Nah, kalau usul biasanya ulama dan itu banyak faktanya di dalam sejarah Imam Abu Ja'far At-Tahawi misalnya ya, itu juga ulama yang pernah berpindah mazhab. Ya, dari awalnya Syafi'i kalau tidak salah kemudian kepada mazhab Hanafi di akhir hayatnya. Nah, jadi itu nggak ada masalah gitu ya. Lalu kemudian kalau dalam furu' ya kita ini masyarakat awam yang kadang memang secara parsial ya berpindah-pindah mazhab karena suatu kebutuhan. Nggak ada masalah dengan catatan tidak dalam rangka tatabbu' rukhas. Ada dua syarat yang harus terpenuhi tadi, punya ilmunya dan yang kedua dalam kondisi darurat atau dibutuhkan. Baik, kemudian kenapa di Indonesia kok mazhabnya Syafi'i? Nah, ini kalau untuk masalah ini ya saya arahkan baca sejarah aja gitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa kok di Indonesia mazhabnya Syafi'i bukan mazhab Hambali, Hanafi atau Maliki? Ya lihat sejarahnya ya, karena penyebaran Islam di Indonesia itu rata-rata dibawa oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi sejarahnya yang kita lihat. Nah, ini saya arahkan ya, kalian membaca satu buku ditulis oleh orang Indonesia. Ini seorang tokoh ulama besar mazhab Syafi'i di Indonesia namanya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ini di pasaran banyak lah buku ini dicari ya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu menulis buku dalam bahasa Indonesia satu jilid, judulnya adalah Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i. Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i. Di dalam bukunya beliau memang menjelaskan panjang lebar tentang mazhab Syafi'i, tapi ada beberapa halaman yang menceritakan tentang sejarah masuknya mazhab Syafi'i ke Indonesia.
Ya, salah satunya adalah melalui dai-dai yang akhirnya kita kenal dengan Wali Songo ataupun dai-dai yang memang diutus oleh negara-negara Islam. Nah, uniknya nih ya, hebatnya nih ya, uniknya dai-dai yang diutus ke Indonesia itu ya akhwat, sebagian besar berasal dari instruksi Khilafah Utsmani di Turki. Dan kita tahu Khilafah Utsmani itu mazhabnya Hanafi gitu ya. Nah, ini fakta sejarah yang unik nih. Khilafah Utsmaniyah itu mazhabnya Hanafi, tapi banyak mengutus ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia malah dari kalangan Syafi'i gitu ya. Nah, jadi ya inilah menunjukkan kepada kita toleransi bermazhab itu sesuatu yang sejarah kita sudah cukup bagus ya, walaupun itu adalah dilakukan oleh penguasa. Nah, jadi intinya adalah sejarah yang menjadi jawaban kenapa Indonesia bermadzhab Syafi'i. Termasuk dalam hal ini adalah karena hubungan keilmuan kita ke Mesir. Ya, Mesir itu juga referensi keilmuan yang cukup masif masuk ke Indonesia. Dan di Mesir, mazhab yang saat itu paling dominan adalah Syafi'i juga. Ya, di antaranya adalah ketika Mesir dikuasai oleh Daulah Ayyubiyah. Ya, yang tokohnya paling besar adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu mazhabnya adalah Syafi'i. Nah, jadi itu juga menjadi istilahnya pintu masuk ya, sejarah masuk Islamnya di Indonesia. Makanya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke kebanyakan adalah fatwa-fatwanya diambil dari mazhab Syafi'i. Termasuk kompilasi hukum Islam, kalau kita baca sejarahnya, itu kitab-kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat lain, tapi dominannya mazhab Syafi'i. Baik, nah ini silakan baca sejarahnya, ya salah satu buku yang tadi saya rekomendasikan. Kemudian yang keempat, kenapa di Indonesia masyarakat mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi tidak secara keseluruhan? Misalnya pernah mendengar bahwa dalam mazhab Syafi'i wajib bercadar. Kenapa di Indonesia masyarakat muslimahnya ya tidak bercadar? Nah, ini dua hal nih yang perlu saya komentari. Pertanyaan ini ada dua hal yang ingin saya jawab ya. Pertama adalah sebenarnya begini ya akhwat. Kalau untuk orang awam, mazhab yang diikuti oleh orang awam itu sebenarnya adalah ustadz setempat yang bisa dia temui ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama, mazhabul ammi mazhabu muftihi. Mazhab orang awam itu adalah mazhab mufti tempatnya yang memang bisa dijadikan rujukan oleh orang awam. Dan kita harus paham secara faktual memang tidak semua ustadz, tidak semua ulama yang ada di Indonesia ini ya kalau berfatwa itu selalu pakai mazhab Syafi'i ya. Tetapi memang dominannya mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi maksud saya begini, Indonesia itu bermadzhab Syafi'i bukan berarti kemudian tidak terbuka peluang ada pendapat lain yang hidup, enggak begitu juga ya. Jadi Syafi'i itu adalah pendapat yang dominan, bahkan bukan hanya Indonesia, Asia Tenggara juga secara umum, Malaysia, Brunei gitu ya. Ditambah lagi Indonesia tidak secara resmi negara mengklaim sebagai negara kita ya, tidak secara resmi mengklaim sebagai Muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kita ini ya apa? Syafi'inya tuh kultural. Kita ini Syafi'inya kultural. Nah ini beda dengan Brunei dan Malaysia. Kalau Brunei dan Malaysia itu Syafi'inya di samping kultural, tapi juga adalah didasarkan kepada keputusan struktural negara, gitu ya. Jadi memang di dalam aturan negaranya dibuat suatu ketentuan mazhab resminya adalah Syafi'i. Nah kalau kita ini kan nggak ada, mana ada dalam undang-undang kita misalnya ditetapkan mazhab masyarakat ada Syafi'i, itu nggak ada gitu ya. Tapi kultural saja di masyarakat kita. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal, sejarahnya Syafi'i dominan ya. Tetapi bukan berarti tertutup pintu untuk mazhab lain masuk. Karena juga kan akhirnya banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa Muslim Indonesia yang kuliahnya ke Saudi, akhirnya membawa ajaran mazhab Hambali. Ada yang kemudian mengambil ilmunya di Afrika ya, yang di sana mazhabnya Maliki, balik ke Indonesia juga akhirnya menyebarkan paham Maliki. Nah, teman-teman jamaah tabligh yang sekarang ini kan juga masif itu ya, keliling Kuruj untuk mendakwahkan ajaran Islam, mengajak kita ibadah sholat berjamaah dan seterusnya. Itu kebanyakan mengambil ilmunya dari wilayah India Pakistan yang mazhabnya Hanafi. Dan ini tidak ada masalah selama dengan catatan tidak menimbulkan konflik saja ya. Nah, jadi sekali lagi poin pertama yang saya sampaikan adalah kenapa kok tidak semuanya konsisten dengan mazhab Syafi'i? Ya satu dua masalah ada, tapi memang dominannya tetap Syafi'i. Contoh sederhananya beginilah. Kita ini ya dari kecil di dalam benak kita, nih kalau kita tanya nih dan kita jujur jawab, di dalam benak kita kalau yang namanya anjing dan babi itu pasti menurut kita najis. Dan najisnya bukan najis sembarangan, najis besar yang harus dicuci pakai tanah. Itu ilmu dari kecil yang kita pelajari gitu ya.
Dan rupanya kalau kita bicara perbandingan mazhab, itulah mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab yang lain tidak sampai seperti itu memahaminya gitu. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki misalnya, anjing dan babi itu najis biasa dan tidak wajib kemudian dipakai tanah kalau mencucinya. Nah, ini kan baru kita ketahui saat kita belajar. Tapi dari kecil itu kita sudah didoktrin dalam tanda kutip ya, kita sudah didoktrin oleh ustadz kita, anjing dan babi itu najis mughalladhah. Itu sudah sederhana sekali kasus seperti ini gitu ya. Nah, jadi intinya Syafi'i itu sebagai pendapat yang dominan digunakan, tapi tidak menutup kemungkinan ada 1-2 pendapat yang kemudian tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya ingin mensoroti masalah cadar. Ya, biasanya memang yang mengatakan mazhab Syafi'i itu mewajibkan cadar itu dai-dai yang sebenarnya dai-dai ya, saya tidak mengatakan ini salah sih. Artinya dai-dai yang memang mengawali pendapatnya mengatakan cadar itu wajib. Tapi akhirnya dicari doktrin di dalam mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab Syafi'i yang dianggap menguatkan pendapat dia. Dan saya katakan begini ya akhwat, tidak menutup kemungkinan ada memang sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa cadar itu wajib. Makna cadar itu wajib itu begini ya, bukan cadarnya sebenarnya yang wajib, tapi maksudnya menutup wajah itu wajib. Ya, cadar itu alat. Jadi cadar itu alat, dia tidak ada hukum sebenarnya. Tapi yang menjadi hukum itu adalah menutup wajah. Mau pakai cadar atau pakai yang lain, intinya menutup wajah. Itu memang tidak kita tutup kemungkinan ada pendapat Syafi'i yang, atau ada pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan itu wajib. Dan secara praktek memang ada negeri-negeri yang bermadzhab Syafi'i mewajibkan hal tersebut. Seperti di Yaman ya. Yaman itu penganut mazhabnya kebanyakan Syafi'i dan masyarakatnya bercadar. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah ada pendapat resmi mazhab, ada pendapat sebagian ulama mazhab. Nah, kita harus jujur mengatakan bahwa pendapat resmi mazhab Syafi'i dalam masalah wajah, bahwa wajah itu tidak wajib ditutup, dalam arti bukan aurat, kecuali kalau menimbulkan fitnah. Nah, saya ulangi nih ya, pendapat resmi mazhab Syafi'i dalam masalah wajah, bahwa wajah itu bukan aurat, kecuali jika berpotensi menimbulkan fitnah. Nah, barulah di situ wajib menutupnya. Nah, ini saya bacakan ya, fatwa ulama Syafi'i ini ya, yang memang sebagai pendapat resminya. Ya. Pertama nih, saya bacakan pendapat dari Imam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang merupakan salah satu dari mujtahid mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Asnal Matalib fi Syarhi Raudhit Thalib. Dalam kitab Asnal Matalib. Dia mengatakan apa? Wa auratul hurrah fis salati wa indal ajnabi walau kharijuha jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffaini. Nah, kata Imam Zakaria Ansari, aurat wanita yang merdeka dalam salat ataupun di luar salat ketika ia berinteraksi dengan lawan jenis. Saya ulangi. Aurat wanita merdeka ketika dia sholat atau ketika di luar sholat, ketika ia berinteraksi dengan ajnabi, berinteraksi dengan lawan jenis adalah jami'u badaniha illal wajah wal kaffaini. Semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dhahran wa batnan ilal qu'aini, yaitu dua telapak tangan yang depan ataupun yang belakang sampai ke pergelangan. Nah, ini jelas nih ya. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan semua badan wanita itu yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dhahran wa batnan sampai ke pergelangan. Nah, itu pendapat resmi mazhab Syafi'i itu ya. Jadi ini kita harus jujur juga. Kalaupun misalnya kita lebih cenderung mengatakan wajib menutup cadar, ya kita jangan mengatakan itu pendapat resmi mazhab Syafi'i ya, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah gitu. Tapi pendapat resminya adalah tidak wajib. Nah, dikuatkan nih, saya bacakan lagi kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini kitab fikih perbandingan mazhab, ada 45 jilid. Ya, jadi dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pada poin aurat, pada persoalan aurat. Ya, di dalam kitab itu dikatakan, "Dzahaba jumhurul fuqaha ila anna jismal mar'ati kullahu ya auratun binisbati lirrajulil ajnabi adal wajhi wal kaffain." Mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini dalam kitab ini disebutkan dulu pendapat mayoritas ulama, ya. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
Dan kemudian disebutkan mazhab yang kedua, wa dhahiru madhhabi Ahmad ibn Hambal anna kulla syai'in minal mar'ati auratun bin nisbati lil ajnabi anha hatta dhafraha. Dan menurut pendapat mazhab Ahmad bin Hambal, berarti mazhab Hambali, bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat ketika berinteraksi dengan non mahram sampai kukunya, gitu ya. Ya, seluruh tubuh wanita itu dalam mazhab Hambali adalah semuanya aurat, bahkan kukunya aja nggak boleh dilihat oleh wanita oleh non mahram. Nah, berarti dari kitab Mawsu'ah Fiqhiyah ini bisa kita simpulkan yang mengatakan itu adalah wajib cadar hanya mazhab Hambali. Maknanya yang termasuk dikategorikan jumhur ulama menurut kitab Mawsu'ah Fiqhiyah adalah termasuk mazhab Syafi'i, yaitu Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Nah, jadi saya ingin meluruskan dulu nih ya kita semangat beragama dalam konteks menutup cadar bagus-bagus saja ya, bukan berarti itu kita katakan tidak bagus. Hanya saja kita harus jujur menukil suatu pendapat ulama bahwa memang pendapat resmi mazhab Syafi'i wajah itu bukan aurat ya. Tentu dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Nah, jadi sekali lagi ingin saya sampaikan dua hal ini yang perlu diluruskan. Mazhab Syafi'i itu tidak resmi mengatakan aurat wajah itu bukan wajah itu adalah aurat, tidak ya, tapi mengatakan bukan aurat ya, kecuali dalam kondisi fitnah. Dan yang kedua, ketika di tengah masyarakat kok tidak konsisten seluruh pemahaman beragama dan prakteknya tidak mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian tidak otomatis dianggap mereka keluar dari mazhab Syafi'i. Satu dua yang diamalkan di luar mazhab Syafi'i tidak sampai membuat keluar dari mazhab Syafi'i secara kultural ya. Jadi artinya sekali lagi tetap secara tradisi di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Adapun satu dua masalah yang mungkin tidak mengikuti mazhab Syafi'i ya nggak masalah. Dan itu bukan hanya di Syafi'i, termasuk di mazhab yang lain. Di Sudan itu mazhab resminya Sudan dan Afrika Utara secara umum ya, mazhab resminya Maliki. Tapi apakah otomatis semua penduduknya bermazhab Maliki dalam arti mengamalkan 100% mazhab Maliki? Ya belum tentu juga gitu ya. Saudi Arabia itu resminya mazhab Hambali, tapi apakah 100% masyarakatnya mengamalkan mazhab Hambali? Ya tentu juga tidak. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Ya, maka seperti itu cara memahami kenapa kok ada satu dua masalah yang tidak sesuai mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian adalah yang berikutnya, nomor 5 ya. Apakah taklid buta itu juga bisa disebut ittiba? Nah, apakah dalam bertaklid itu ada batasan tertentu yang didasarkan pada kualitas keilmuan muqallidnya? Nah, ini perlu diluruskan dulu ya, Akhwat. Ittiba itu bukan taklid buta, ya. Sebenarnya begini, yang dimaksud taklid buta itu bahasa lainnya ta'assub. Ya, taklid buta itu istilah lainnya adalah ta'assub. Dan tadi sudah saya katakan bahwa ta'assub itu adalah taklid sekaligus mengingkari pendapat lain. Bukan sekedar taklid saja, tapi sekaligus mengingkari pendapat lain. Nah, itu istilah lainnya bukan ittiba, tapi istilah lainnya adalah ta'assub. Nah, ittiba sendiri maknanya apa sih? Ittiba ini ya sebenarnya adalah konsep yang diciptakan oleh orang-orang yang awalnya anti mazhab ya. Sekali lagi nih saya ulangi, ittiba itu konsep yang awalnya diciptakan oleh orang-orang yang anti mazhab tetapi tidak sepenuhnya bisa meninggalkan mazhab gitu ya. Awalnya anti mazhab nih, cara berpikirnya itu anti mazhab. Cara berpikirnya itu seperti paham qadariyah tadi, nggak ada taklid, haram taklid itu gitu. Awalnya begitu cara berpikirnya, tapi rupanya terbentur fakta di mana masyarakat awam itu nggak bisa kecuali taklid gitu. Nah, akhirnya diciptakanlah suatu konsep yang dianggap pertengahan antara ijtihad dan taklid, namanya ittiba. Dan akhirnya disimpulkan, kalian itu kalau beragama nggak cukup hanya tahu ini hukumnya wajib atau haram, tidak, harus tahu dalilnya juga. Dan seseorang yang tahu hukumnya sekaligus dalilnya, istilahnya adalah ittiba, bukan taklid. Nah, itu cara berpikirnya begitu gitu ya. Tapi saya ingin katakan ya Akhwat, saya ingin katakan seperti yang tadi sudah saya awali pembahasan tentang taklid, mau orang itu tahu dalil atau tidak, sekali lagi, mau orang awam itu tahu dalil atau tidak, selama dia tidak memiliki syarat-syarat sebagai mujtahid, selama dia tidak tahu bagaimana proses menemukan hukum itu lewat dalil-dalil yang ada, meskipun dia hafal dalilnya, tetap kita sebut muqallid. Maka saya ingin tegaskan, mau disebut muttabi atau disebut muqallid, dua-duanya hakikatnya taklid. Tapi bolehlah kita katakan orang yang ittiba itu taklidnya agak sedikit naik peringkatnya, gitu ya.
bolehlah kita katakan orang yang ittiba itu taklidnya bukan taklid awam, tapi taklidnya taklid orang yang masih dalam proses belajar. Nah, itu bolehlah kita katakan begitu. Tapi sebenarnya mau disebut ittiba atau taklid, hakikatnya sama aja. Tetap dia ngikut ulama yang ada. Mau dia tahu dalil atau tidak, hakikatnya sama saja. Ya. Nah, jadi ini yang pertama nih harus kita pahami dulu istilah ittiba ini. Ya, saya bukan berarti mengatakan ittiba ini keliru gitu ya, tapi yang ingin saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan ittiba boleh, taklid nggak boleh, nah itu yang masalah. Ya, kalau ada yang mengatakan ittiba boleh, taklid tidak boleh, itu masalah. Padahal mau ittiba atau taklid hakikatnya sama saja dan dua-duanya dibolehkan dalam beragama. Ya. Baik. Apakah dalam bertaklid ada batasan tertentu yang didasarkan pada kualitas keilmuan muqallidnya? Ini tadi saya katakan, muqallid itu ada dua. Secara umum muqallid itu ada dua. Ada muqallid yang memang awam sekali. Nah, orang yang seperti ini nggak usah kita bebani untuk dia tahu dalil. Karena dalil pun kalau dia tahu nggak manfaat juga gitu ya. Jadi petani itu misalnya, petani gitu ya. Kita ajak dia sholat 5 waktu konsisten aja, alhamdulillah. Ya kalau kita tanya, Pak, tahu nggak apa sih dalil dalam Al-Quran hadis tentang wajibnya sholat? Ya bisa jadi dia nggak tahu gitu ya. Dan dia tidak tahu juga. Ya kalau saya tanya nih kepada kalian kira-kira hafal nggak dalil dari sholat dari sejak baca takbir sampai salam? Nah, coba gitu ya. Kalau misalnya orang itu baru dikategorikan sholatnya sah, kalau dia harus tahu dalil dari takbir sampai salam, kapan orang itu akhirnya sholatnya sah gitu ya? Karena menghafal dalil-dalil ini bukan hal yang mudah gitu. Nah, jadi artinya orang yang seperti ini udahlah, yang penting kalau dia sholatnya benar, rukunnya sesuai dengan apa yang dia yakini dalam mazhabnya misalnya, itu sudah dianggap sah. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang punya kesempatan waktu, ada orang yang punya kesempatan untuk dia tahu dalil dan belajar tentang dalil yang dia amalkan dalam beragama, ya bagus, nggak ada masalah. Tapi yang ingin saya katakan, membeda-bedakan antara dua kelompok umat Islam ini sesuatu yang nggak boleh. Ya, karena dua-duanya sah dalam beragama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah muqallid ada perbedaan? Iya. Ya, ada muqallid yang awam sekali, ada muqallid yang bisa jadi dia memang proses belajarnya lebih daripada yang awal. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, kan kita disuruh taklid. Ya. Kan kita disuruh taklid. Boleh ikut siapapun yang lebih mampu atau bagaimana? Kalau di desa-desa kan ustadznya seperti itu. Apakah ada kriteria kita harus taklid kepada ustadz yang seperti apa? Nah ini teknis ya di lapangan. Memang sih kalau tadi kita bicara taklid kan kesannya langsung kepada imam-imam madhab gitu ya. Jadi kalau kita taklid itu ya taklidnya kepada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama madhab yang besar itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat awam itu ketika taklid bisa mengakses kitab-kitab itu? Padahal kan mereka itu ilmunya ya ketemunya sama ustadz-ustadz setempat gitu ya. Yang mana ustadz setempat ini ya bisa jadi tidak sampai pada level mujtahid dalam madhab tertentu. Ya. Nah, saya katakan begini ya, akhwat. Dalam istilah taklid, tadi saya belum sudah sampaikan atau belum ya? Nah, kayaknya belum nih saya sampaikan, saya lupa ya. Jadi dalam istilah taklid itu ada istilah taklidul muqallid. Atau dalam istilah yang lain, iftaul muqallid. Ya, jadi ada dalam masalah usul fikih itu dalam bab taklid, hukum iftaul muqallid. Meminta fatwa kepada sesama muqallid. Ya, meminta fatwa kepada sesama muqallid. Nah, Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi dalam kitabnya Raddul Muhtar, beliau mengatakan bahwa meminta fatwa kepada sesama muqallid itu boleh, dengan catatan sang muqallid itu memang amanah dalam menyampaikan ilmu dan tidak mengklaim itu sebagai pendapatnya, tapi dia juga taklid kepada ilmu yang dia pelajari sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya ya kita ini secara real di tengah masyarakat yang ketemu sama ustaz-ustaz kita, yang sebenarnya ustaz-ustaz kita tentu belum, saya yakin sih belum sampai lah, belum semuanya ya, maksudnya kebanyakan tidak sampai level mujtahid, tetapi kan mereka ini orang-orang yang pernah belajar, orang-orang yang pernah menjadi muqallid yang levelnya adalah bukan sekedar muqallid biasa yang tadi kita sebutkan, muqallid yang masih dalam proses belajar. Nah, maka kita boleh ikut pendapat dia, tapi dengan catatan dia itu amanah menyampaikan ilmu para ulama, bukan menyampaikannya itu asal-asalan gitu ya. Jadi kalau misalnya sederhananya nih, kalian bertanya kepada saya, ya Ustadz, apa sih hukum menutup wajah bagi seorang muslimah? Saya katakan, menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, kecuali dalam kondisi ada fitnah. Nah, maka ketika kalian bertanya seperti itu pada saya, itu namanya disebut iftaul muqallid. Namanya kalian meminta fatwa kepada sesama muqallid. Tapi bedanya taklid saya dengan taklid kalian berbeda dari sisi
kualitas keilmuan. Nah, jadi seperti inilah fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita, dan itu sah-sah saja dalam beragama, kata Imam Ibnu Abdin dalam kitab Raddul Muhtar. Ya. Jadi nanti sekalian nanti kalian silakan ya mencari referensi, ya bisa di googling misalnya atau baca beberapa karya, termasuk kitab Syekh Wahbah Zuhaili ya, itu kan ada di perpustakaan kalian. Baca muqaddimahnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu tentang bab fatwa muqallid. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Baik, nah begitulah fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita. Baik, kemudian yang ketujuh, kalau orang salafi bermazhab apa? Nah, ini saya perlu jelaskan dulu sih, yang dimaksud salaf itu apa dulu, gitu ya. Baru kita cari tahu mazhabnya apa, gitu ya. Jadi gini, Ahwat, salafi itu kita ingin pahami dulu dalam perspektif apa. Kalau salafi yang kita maksud adalah bicara waktu, seperti yang dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, bahwa salafus salih itu adalah marhalah zamaniyah la madhabun jadid. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa salaf itu adalah fase sejarah umat Islam, bukan madhab yang baru. Nah, kalau kita bicara dalam konteks itu, maka kita katakan di masa salaf ya empat madhab itu salaf, gitu ya. Mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya salaf, gitu ya. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas wafatnya tahun 179. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal tahun 240. Ya, dan generasi 300 tahun pertama Hijriah itu salaf. Ya, generasi 300 tahun pertama adalah salaf dari sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan keempat mazhab ini tadi pendirinya semuanya salaf dan murid-murid mujtahidnya semuanya salaf. Jadi kalau kita katakan apakah saya ini salafi ketika bermazhab, ya iya, karena kita mengikuti mazhab salaf. Yaitu empat mazhab itu tadi di dalam masalah fikih. Ya, nah ini satu nih yang harus kita pahami dulu. Jadi yang namanya salaf itu adalah masa di mana itu 3 generasi yang dimuliakan, 3 generasi yang memang menjadi awal-awal basis beragama seorang muslim. Disitulah lahir ilmu usul fikih, disitulah lahir ilmu fikih, disitulah lahir ilmu hadis, ya 3 generasi salaf itu tadi. Nah, kalau kita kemudian beragama sebagaimana mereka-mereka yang tadi beragama dengan ilmunya masing-masing, kita bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, hakikatnya kita salafi. Ya, itu kalau kita bicara waktu. Tapi kalau misalnya kita bicara salafi hari ini adalah klaim-klaim sepihak bahwa kami salafi, yang lain bukan salafi. Lalu kemudian salafi itu dibatasi ustadz tertentu, salafi dibatasi majelis ilmu tertentu, salafi dibatasi yayasan tertentu misalnya. Nah, maka yang saya katakan ini salafi sebagai suatu istilah untuk kelompok tertentu yang sebenarnya dekat kepada paham anti madhab. Ya. Karena biasanya orang-orang yang mengklaim dirinya salafi dan bahkan kemudian menganggap di luar mereka bukan salafi gitu ya, biasanya mereka menolak bermadhab. Ya, tetapi yang jadi persoalan lagi-lagi standar ganda. Standar gandanya apa? Mereka seakan memerintahkan dan mengajak masyarakat awam tidak bermadhab dengan madhab yang 4, tapi mengajak untuk bermadhab dengan madhab mereka dengan klaim bahwa kamilah yang mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah, sekarang pertanyaan begini, 4 mazhab itu apakah bukan salafus soleh? Gitu. Ya, kita katakan 4 mazhab itu salafus soleh gitu. Jadi kalau kalian mengajak kepada pemahaman salafus soleh, maknanya ngapain ngajak seseorang yang sudah sampai di wilayah itu gitu. Ya, orang yang sudah bermazhab itu sudah bermazhab dengan mazhabnya salafus soleh, ngapain kita ajak mereka keluar dari salaf masuk ke salaf lain? Nah, ini kan masalah gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, salaf yang kalian maksud itu apa? Ya, jadi kalau salaf yang dimaksud organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, kelompok-kelompok pengajian yang saya sebutkan, ya, saya melihat mereka lebih dekat kepada paham anti mazhab. Ya, saya lebih mendekat mereka paham anti mazhab. Tapi kalau misalnya mereka tetap bermazhab, misalnya ya, mereka tetap bermazhab, kebanyakan adalah alumni-alumni Saudi. Ya, bisalah kita katakan mereka mengikuti mazhab Hambali. Jadi kalangan yang disebut salafi ini, ya, kalangan yang salafi ini ada 2 kemungkinan ya, akhwat. Ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama anti mazhab, ya, dan kemungkinan yang kedua adalah kalaupun mereka mengikuti mazhab tertentu, mereka mengklaim sebagai penganut mazhab Hambali. Tapi penganut mazhab Hambali versinya pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena lebih cenderung mereka memilih pendapat-pendapat mazhab Hambali dari
pilihan fikihnya Imam Ibnu Taimiyah. Padahal mazhab Hambali itu ulamanya banyak ya. Ada Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti, ada Imam Alauddin Al-Mardawi yang bisa jadi pendapat-pendapat fikihnya berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam internal mazhab Hambali. Contoh sederhana nih Ahmad ya, contoh sederhana. Di dalam mazhab Hambali itu ya, Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti memfatwakan membaca Al-Quran setelah dikuburkannya jenazah itu sunnah. Membaca Al-Quran setelah dikuburkannya jenazah itu dalam fatwa ulama besar Hambali Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti itu sunnah. Tapi kita lihat faktanya hari ini yang mengaku menganut mazhab Hambali itu malah membid'ahkan amalan itu. Kan ini kontradiksi gitu ya. Diklaim mazhab Hambali tapi mazhab Hambali malah mensunnahkan, sedangkan yang mengaku mazhab Hambali malah membid'ahkan. Nah, jadi ya ini persoalan mereka lah gitu ya. Tapi intinya Salafi ini sebagai suatu kelompok, hari ini kalau kita sebut sebagai kelompok, saya melihat lebih cenderung anti mazhab, atau kalau mau mengaku sebagai penganut mazhab, mazhabnya lebih dekat kepada mazhab Hambali yang ulama besarnya adalah kembali merujuk kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian Ustaz mau tanya, kalau kita makmum ke imam yang Muhammadiyah, yang beliau meyakini bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak batal, sedangkan kita bermazhab Syafi'i, terus kita melihat imam itu diantarin sholat sama istrinya, terus salim salaman, bersentuhan kulit sama istrinya. Kalau kita bermakmum dengan imam tersebut, sholat kita sah atau tidak ya? Tapi kalau kasus tadi dikaitkan dengan kejadian antara Abdullah bin Mas'ud yang mengikuti sholatnya Utsman, bagaimana? Baik, tadi saya juga cerita ya Akhwat tentang kasus istri yang tidak mau bermakmum di belakang imam suami yang tadi dianggap batal ya. Saya katakan begini Akhwat, kita punya dua pilihan. Misalnya kita ini bermadzhab Syafi'i ya, mendapati imam ini menyentuh istrinya, yang menurut kita itu batal wudu. Kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita tidak mau bermakmum di belakangnya, dan itu boleh, hak kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengambil pilihan yang kedua, tetap ingin bermakmum, istri yang tadi misalnya ya, tetap ingin bermakmum di belakang suaminya. Apakah boleh ya dia bermakmum di belakang imam yang menurut dia batal? Ya. Jadi dia bermakmum di belakang imam yang menurut dia batal, apakah boleh dan sholat berjamaahnya sah? Nah ini saya ingin mengatakan kita bedakan antara kita punya hak untuk tidak mau bermakmum dengan kita tetap ingin bermakmum. Nah, karena kalau kita mengambil pilihan yang kedua, saya tetap ingin bermakmum, sah nggak sholat jamaah saya? Saya katakan ya Akhwat, berdasarkan fatwa ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, bahwa sholat berjamaahnya sah. Sholat berjamaahnya adalah sah. Dengan catatan memang imamnya menganggap sholatnya tetap sah. Karena dia menganut mazhab yang tidak membatalkan persentuhan tersebut. Ya. Nah, ini saya bacakan nih ya perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, fa ammal mukhalifuna fil furu'i ka ashabi Abi Hanifah wa Maliki wa Syafi'i, fas-salatu khalfahum sahihah ghairu makruha. Adapun salat di belakang orang-orang yang menyelisihi kita dalam masalah fikih furu' seperti penganut mazhab Abi Hanifah, Malik, Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Qudamah itu mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Qudamah mazhabnya Hambali mengatakan adapun sholat di belakang orang-orang yang berbeda dalam masalah furu' dengan kita seperti Imam Abu Hanifah atau penganut mazhab Hanafi, Malik dan Syafi'i, maka kata Imam Ibnu Qudamah fas-shalatu khalfahum shahihah ghairu makruha. Salat di belakang mereka sah dan tidak makruh. Ya. Lalu diberikan contoh ya, Ahmad. Qala al-Athram, Imam al-Athram, murid dari Imam Ahmad, pernah bercerita, sami'tu Aba Abdullah yas'alu an rajulin shalla biqaumin atau yus'alu an rajulin shalla biqaumin wa alaihi juludut ta'alib. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, kata Al-Athram, ya, Imam Ahmad bin Hambal ini diceritakan pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang hukum sholat di belakang imam, yang dia menggunakan pakaian terbuat dari kulit hasil penyamakan dari ta'alib. Ta'alib itu musang, ya. Jadi misalnya begini, saya sholat di belakang imam yang dia menggunakan pakaian terbuat dari kulit musang. Nah, gitu. Itu kasusnya. Dan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kulit musang yang disamak tetap najis.
Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kulit musang yang disamak adalah najis. Jadi seakan orang ini bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, apa hukum sholat saya di belakang orang yang pakai pakaian najis? Nah itu ya, itu kasusnya begitu ya. Apa hukum saya sholat di belakang orang yang pakaiannya adalah pakaian najis? Nah apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad mengatakan, in kana yalbasuhu wa huwa yata'awwalu ayyuhuma ihabin dubira faqat tahur yusalli khalfahu. Kalau kamu sholat di belakang imam yang berpendapat bahwa menggunakan pakaian itu tidak najis karena sudah disamak, sholatlah kamu di belakangnya. Sholatlah kamu di belakangnya. Nah, artinya begini ya akhwat, kita ini kan mendapati imam kita jelas berbeda dengan kita mazhabnya. Dan dia sudah secara terang-terangan kita lihat batal sholatnya. Batal wudhunya menurut mazhab kita. Tapi menurut mazhab dia itu tidak batal. Nah, maka Imam Ahmad akan mengatakan kalau memang dia menganggap sholatnya tetap sah dan wudhunya tetap sah, sholatlah di belakang dia. Nah, artinya disimpulkan bahwa makmum yang sholat di belakang imam dalam kasus yang tadi diceritakan itu sah. Ya, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita misalnya ingin mengatakan, saya nggak mau sholat di belakangnya, masih ada tidak keserekan di dalam hati, ya kita juga nggak masalah, pilihlah imam yang lain gitu ya. Nah jadi maksudnya kita punya dua pilihan nih, mau tidak berimam kepadanya itu boleh, atau tetap ingin berimam kepadanya itu tetap sah ya. Dan apa yang dipilih oleh imam tidak akan berpengaruh terhadap pilihan makmum. Yang penting tata cara sholatnya yang rukun-rukunnya itu sudah diamalkan secara benar ya. Jadi ini juga akan menjelaskan kepada kita perbedaan mazhab antara imam dan makmum tidak membatalkan sholat berjamaah. Baik, kemudian bab yang berikutnya menyikapi perbedaan ulama. Ini waktu masih ada nggak ya? Tinggal dikit lagi ya. Saya mungkin tidur cepat ya. Tarjih bagi muqallid jika ada pendapat yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Kalau kita memilih yang membolehkan itu kan harus punya argumentasi. Argumentasinya itu dari kita sendiri atau bagaimana? Dan argumentasinya berdasarkan apa? Nah, ini jawabannya begini sederhananya. Kita ya ketika misalnya memilih pendapat antara yang mengharamkan dan yang membolehkan ya, dan kita lupanya lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan karena mungkin itu dianggap lebih memudahkan. Apa dasarnya? Nah, maka jawabannya adalah berdasarkan pendapat ulama yang memang diakui dan dia mengikuti pendapat yang membolehkan tadi. Tapi tidak dikategorikan atau tidak ada ulama yang mengatakan bahwa pendapat itu adalah pendapat syadz ya. Nah, maka sebenarnya dalam kasus ini kita tidak mentarjih ya akhwat. Kita sedang tidak mentarjih sebagai orang awam, tapi kita sebenarnya sedang mengikuti atau taklid kepada tarjih sang ulama. Ya. Jadi kalau ditanya apa dasar argumentasinya? Dasar argumentasinya tetap adalah taklid kepada apa yang ditarjih oleh sang ulama itu sendiri. Tapi dengan catatan pendapat ulama itu tidak dikategorikan qaulun syadz. Ya, walaupun itu wilayahnya sampai antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Ya. Nah, jadi intinya kita pun sebagai orang awam tetap taklid juga, walaupun taklidnya kepada ulama yang pendapatnya membolehkan tadi. Dan itu bukan tarjih orang awam sebenarnya. Orang awam itu tidak bisa mentarjih sebenarnya ya. Atau muqallid itu sebenarnya tidak bisa mentarjih, tapi yang bisa adalah mengikuti tarjih ulama yang bisa mentarjih. Nah, itu hakikatnya seperti itu. Walaupun nanti ada sebagian ulama seperti Syekh Nuwar Sali kalau tidak salah. Beliau mengatakan awam itu juga mentarjih. Tapi tarjih awam itu sebenarnya hakikatnya bukan tarjih, tapi dia adalah memilih pendapat dari ulama yang diakui dan akhirnya dia mengikuti tarjih ulama tersebut. Jadi tarjihnya itu sebenarnya bukan tarjih hakiki ya, tapi tarjih yang sifatnya hanya penggunaan istilah saja. Nah, hakikatnya apa yang dia lakukan? Ya, dia mengikuti pendapat yang dirojikan oleh ulama yang dia ikuti. Jadi sebenarnya takut juga. Dalam Al-Qurud Minal Khilaf, itu kan kalau ada pendapat yang mewajibkan dan ada juga yang mensunnahkan. Dalam Al-Qurud Minal Khilaf ada pendapat yang mewajibkan dan ada yang mensunnahkan. Nah, itu kita pilih yang mewajibkan. Tapi kalau yang mewajibkan itu jatuhnya memberatkan bagaimana? Ya, tadi saya katakan begini ya, akhwat. Kaidahnya ini kurang dilengkapi ya. Kaidahnya adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perdebatan ulama itu dianjurkan, bukan wajib. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dalam kasus mengusap kepala. Ya, dalam kasus mengusap kepala, mazhab Maliki semuanya, mazhab Syafi'i sebagian, dan kalian yang pakai jilbab kalau wudunya di tempat yang terbuka misalnya, ya lebih mudahnya kan sebagian gitu kan, cuma cukup tarik jilbab, masukin tangan selesai gitu kan.
Nah, kalau misalnya pakai madzhab Maliki yang harus semuanya diusap ya semua kepala ya berat ya bagi muslimah yang misalnya wudhunya di tempat terbuka. Nah, jadi dalam kasus begini bagaimana nih saya mengambil pendapat yang saya lebih cenderung mengambil pendapat yang memudahkan gitu kan. Berarti tidak keluar dari perdebatan ulama. Nah, ini bagaimana? Ya jawabannya adalah keluar dari perdebatan ulama itu nggak wajib. Ya, itu sederhananya. Karena keluar dari perdebatan ulama hukumnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Dan meninggalkan sesuatu yang dianjurkan boleh tidak? Ya jawabannya boleh. Jadi yang tidak boleh itu kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, tapi kalau meninggalkan sesuatu yang mustahab boleh-boleh saja. Apalagi kalau misalnya atas dasar pertimbangan kesulitan ingin keluar dari perdebatan itu. Ya boleh-boleh saja. Nah, apalagi jika pendapat yang tidak mewajibkan adalah pendapat mazhab yang selama ini kita taklidi. Jadi misalnya selama ini kita bermadzhab Syafi'i, mengusap kepala cukup sebagian saja, ya. Kalau kita ingin mengambil pendapat yang utama, memang usaplah seluruh kepala. Kalau memang itu tidak memberatkan. Tapi kalau misalnya memberatkan gimana? Saya tetap konsisten dengan madzhab Syafi'i, boleh tidak? Ya boleh. Yang siapa yang melarang gitu? Ya silakan saja, ya. Karena keluar dari perdebatan bukan wajib. Ya sifatnya hanya anjuran dan sunnah saja. Nah, itu yang harus kita paham. Makanya ini kaidahnya kurang gitu ya. Kaidahnya ditambahkan al-khuruju minal khilaf mustahab. Nah, itu yang perlu dipahami. Baik, kemudian pada kasus pernikahan tanpa wali yang dibatalkan oleh hakim, ya tadi nikah fasid tadi ya, seperti nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, ya, nikah fasid. Pada kasus pernikahan tanpa wali yang dibatalkan oleh hakim, padahal pernikahan itu sah secara madzhab Maliki. Oh, berarti ini yang dimaksud mungkin contohnya pernikahan tanpa saksi. Karena dalam madzhab Maliki nikah tanpa saksi itu sah, tapi dalam madzhab yang lain itu tidak sah. Apakah boleh orang yang dihukumi tidak mengikuti putusan hakim? Dalam hal ini orang yang dihukumi tidak mengikuti putusan hakim untuk kembali menikah. Maksudnya, apakah boleh ya orang yang tadi sudah dibatalkan, ini menurut pemahaman saya dari pertanyaan ini, apakah boleh orang yang sudah dibatalkan pernikahannya oleh hakim menolak untuk menjalankan putusan hakim? Nah, itu yang saya pahami ya. Maka jawabannya begini ya, Pak. Tidak boleh. Ya. Karena menjalankan putusan hakim itu wajib. Nah, ini beda dengan fatwa. Nah, ini beda dengan fatwa. Saya ingin menegaskan begini nih. Perbedaan antara fatwa dengan qadha. Perbedaan antara fatwa ulama dengan putusan hakim. Kalau fatwa ulama namanya fatwa, kalau putusan hakim namanya qadha. Para ulama menegaskan putusan hakim itu ghairu mulzim. Sedangkan kalau qadha hakim mulzim. Putusan fatwa ulama itu tidak mengikat. Fatwa ulama itu tidak mengikat. Maka kalau misalnya ada lebih dari satu fatwa, kita milih fatwa yang mungkin lebih maslahat bagi kita, silakan boleh. Ya, NU punya fatwa, NU punya fatwa Lembaga Basul Masail, Muhammadiyah punya fatwa Majelis Tarjih, Persis punya fatwa Dewan Hizbah. Ya, maka boleh nggak kita memilih salah satu fatwa di antara fatwa yang mungkin berbeda itu? Ya silakan, karena fatwa tidak mengikat. Ya, yang mengikat hanya yang memang mungkin sewarga atau yang mengikat ada yang seorganisasi dengan organisasi itu gitu. Tapi kita yang tidak terikat dengan sama sekali di antara tiga organisasi itu, boleh nggak memilih di antara fatwa yang ada? Silakan saja, karena fatwa itu hukum asalnya tidak mengikat. Tapi kalau putusan hakim ya akhwat, kalau putusan hakim itu mengikat orang yang dijatuhkan putusan itu. Jadi kalau misalnya ada pernikahan tanpa saksi atau pernikahan tanpa wali, kok dibawa ke pengadilan dan pengadilan mengatakan nikahnya diulangi, kok malah tidak dilaksanakan putusan itu, ini hukumnya tidak boleh. Nah, tidak bolehnya bagaimana konsekuensinya kalau itu terjadi? Pertama, dia berdosa di akhirat. Ya, secara hukum di akhirat dia berdosa karena mengingkari putusan hakim. Dan di dunia hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir. Di dunia hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir. Takzir itu maknanya apa? Hakim boleh menghukum secara fisik ataupun denda harta, ya kalau memang pengingkaran itu berpotensi kepada penentangan kepada putusan hakim. Nah, jadi hakim boleh ya kemudian memaksa orang itu untuk dihukum. Ya tinggal orang itu tinggal punya dua pilihan, mau dihukum oleh hakim atau tinggal mengikuti rekomendasi dan putusan hakim. Ya itu aja pilihannya. Ya tentunya orang yang berakal tentu lebih memilih ya udah ikuti aja putusan hakim biar tidak berdosa dan tidak dihukum di dunia gitu. Tapi kalau tetap ngeyel, ya tetap keras, saya pokoknya nggak mau mengikuti putusan hakim gitu, karena saya menganggap mazhab saya itu sah. Ya sudah, hakim boleh juga mengintervensi dan kemudian memiliki power untuk menghukum orang tersebut, karena dianggap orang ini berpotensi untuk menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Nah, jadi
Itulah hak hakim ya. Maka bedakan ya akhwat antara putusan hakim dengan fatwa ulama. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi putusan hakim itu wajib dilaksanakan, sedangkan kalau fatwa ulama memang hukum asalnya tidak wajib. Ya, kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik, kemudian yang keempat ya, izin bertanya Ustaz, jika ketika sholat biasanya membaca surah Al-Fatihah dengan bibir yang bergerak, nah, tidak dalam hati. Artinya memang begini ya, membaca Al-Fatihah itu wajib bibir kita bergerak. Ya, nggak boleh baca Fatihah dalam sholat sebagai rukun tapi diem aja mulutnya walaupun hatinya membaca, nggak boleh. Nggak sah sholat seperti itu ya. Tetapi yang menjadi masalah nih, kemudian qadarullah beberapa hari yang lalu ketika saya sedang sakit, saya kesulitan untuk membaca Al-Fatihah karena rasa mual yang jika dipaksa nanti akan muntah dan bisa membatalkan sholat. Nah, berarti kan ini kondisi darurat ini ya. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah karena berat sebab berpotensi akan mual dan muntah. Nah, saat itu posisi saya adalah sebagai makmum. Ya, orang yang sakit itu ya akhwat tidak boleh jadi imam. Kalau memang berpotensi ada beberapa rukun yang tidak terlaksana. Maka kalau kalian misalnya menjadikan seseorang imam harus sehat secara fisik juga. Ya, biar nanti dia bisa menjalankan rukun sholat secara sempurna. Nah, tapi kalau dia makmum bagaimana nih ya? Akhirnya saya membaca Al-Fatihah dalam hati karena saya pernah mendengar pendapat bacaan makmum ikut dengan bacaan imam. Memang ada hadisnya sahih bahwa Rasul mengatakan qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, pertanyaan saya, apakah ini termasuk talqit madzhab? Kemudian apakah sholat saya perlu diganti atau diqadha di kemudian hari? Baik. Jadi begini ya, akhwat. Pertama saya ingin jelaskan dulu ya, hukum makmum membaca Al-Fatihah. Hukum makmum membaca Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah. Sebenarnya kalau kita memahami kalau kita belajar perbandingan mazhab dalam kasus ini, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca Fatihah. Itu pendapat mayoritas ulama sebenarnya ya. Makmum tidak wajib membaca Fatihah. Bahkan tidak wajib membaca Fatihah dalam sholat sirri sekalipun. Ya, yaitu sholat zuhur, asar dan sholat zuhur dan asar. Itu tiga mazhab ini sepakat mengatakan tidak wajib, tetapi hanya mensunnahkan gitu ya. Kalau dalam mazhab dalam mazhab Maliki dan Hambali khususnya, mereka mensunnahkan saja untuk makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat sirri. Tapi kalau untuk sholat jahri, malah seperti mazhab Hanafi menganggap makruh makmum membaca Al-Fatihah kalau dalam sholat jahri. Nah, ini tiga mazhab. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i wajib secara mutlak makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat sirri ataupun sholat jahri. Dan disunnahkan bagi imam setelah membaca amin untuk melakukan saktah. Disunnahkan bagi imam untuk melakukan saktah setelah amin sebelum membaca ayat atau surah. Nah, saktah itu apa? Maknanya diam sejenak, yang memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i wajib makmum membaca Fatihah secara mutlak dalam sholat sirri ataupun sholat jahri. Ya, saya tidak ingin memperdebatkan dalilnya masing-masing cukup kuat, tapi intinya inilah mazhab. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini bermazhab Syafi'i, tapi ada kondisi mual kalau harus membaca dengan menggerakkan mulut atau menggerakkan bibir. Nah, ini bagaimana sholat kita ini? Pertama, saya katakan sholatnya sah dan tidak wajib qadha berdasarkan dua sebab atau dua pertimbangan. Tadi kan ada pertanyaan apakah wajib diqadha ya. Saya katakan sholatnya tetap sah dengan dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, kondisi darurat. Ya, kondisi darurat yang itu dikiaskan dan tetap dianggap mengikuti mazhab Syafi'i, dikiaskan seperti orang yang sholat sambil duduk. Ya, padahal kan salah satu rukun sholat itu adalah berdiri. Tapi kalau ada orang sakit misalnya, lalu dia sholatnya bisanya cuma duduk, sholatnya sah tidak? Jawabannya pasti sah. Wajib juga dia qadha? Tidak wajib dia qadha, gitu ya. Nah, maka dikiaskan kepada rukhsah atau keringanan ini, dia boleh mengikuti atau dia tetap mengikuti mazhab Syafi'i tetapi mengambil keringanan, ya. Nah, seperti keringanan kita tidak bisa berdiri, maka tidak juga wajib diqadha. Kalau memang sakitnya itu adalah sakit yang bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, ya. Tapi kalau misalnya nih sakitnya cuma meninggalkan bacaan Al-Fatihah satu kali sholat saja, nah ini nanti disebut dengan kondisi yang nadir. Kondisi yang nadir itu membuat sholatnya berstatus sebagai sholat lihurmatil waqti kalau dalam mazhab Syafi'i, maka wajib diqadha. Tapi kalau sakitnya itu sampai ya dia tidak bisa membacanya sampai beberapa kali sholat,
misalnya sampai 1 hari 5 kali sholat dia berat untuk membaca Al-Fatihah, ya sudah, maka orang yang seperti ini tidak disebut nadir, maka tidak ada kewajiban mengqadha, sholatnya terhitung seperti orang yang sholat dalam kondisi duduk yang itu dilakukan karena sakit dan tidak wajib qadha. Itu satu ya. Yang kedua, kalaupun misalnya dia mengatakan saya mengikuti pendapat mazhab Hanafi atau Syafi'i atau Hambali atau Maliki yang mengatakan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, bolehkah? Jawabannya itu pun boleh kalau dasarnya adalah mengikuti pendapat mazhab yang lain. Kenapa itu dibolehkan? Karena ini dikategorikan tatabbu' rukhsah yang boleh karena sebab kedaruratan tadi. Ya. Jadi kesimpulannya, mau dia tetap konsisten dengan mazhab Syafi'i atau dia berpindah kepada mazhab yang tidak mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah, dua-duanya membolehkan baginya untuk tidak membaca Al-Fatihah selama masa sakitnya tadi. Dan tidak wajib mengqadha sholatnya kalau ketidakmampuan membaca Al-Fatihah itu sampai berakibat beberapa kali sholat. Ya, tapi kalau misalnya sekali sholat saja, nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya itu terhitung sholat lihormatil wakti dan harus diulangi atau diqadha. Ya. Baik, ini yang terakhir ya. Nah yang terakhir ada 3 pertanyaan lain ini ya, lain-lain kayaknya kasus fikih ini lebih. Berwudu setelah operasi. Ada yang berwudu sekaligus wudu dan tayamum, apakah memang harus seperti itu? Yaitu ada tayamumnya. Atau boleh pakai cara lain, wudu saja atau tayamum saja? Pertama gini dulu, kalau kita bicara operasi, yang dioperasi apa dulu ya kawan? Ini perlu diperjelas dulu gitu ya. Kalau contoh sederhana lah, misalnya orang yang baru selesai sesar. Orang yang selesai sesar kan berarti yang dioperasi perutnya ya. Nah, kalau yang ditanya, orang yang disesar itu apakah berhadas besar? Jawabannya tidak. Orang yang dikeluarkan bayi dari perutnya, selama darah nifasnya tidak keluar, tidak terhitung hadas besar. Saya ulangi, sesar itu bukan penyebab hadas besar. Yang menyebabkan seorang wanita berhadas besar itu adalah haid atau nifas. Maka kalau misalnya ada seorang wanita di sesar kok tidak keluar darah dari kemaluannya, tidak keluar darah nifas, ya status dia tidak berhadas besar. Nah, karena status dia tidak berhadas besar, berarti kan tidak wajib mandi, tapi tetap wajib sholat ya. Nah, karena dia tidak wajib mandi, namun dia tetap wajib sholat, pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan untuk bersuci dari hadasnya? Karena dia statusnya hadas kecil, misalnya karena tidur atau karena dibius dan seterusnya. Ya, kewajibannya adalah berwudu. Lah, kalau bicaranya wudu, pertanyaannya, wudu itu haruskah membasuh perut? Kan tidak. Wudu itu kan yang dibasuh adalah wajah, kedua tangan, kedua kaki, sama mengusap kepala gitu. Nah, jadi kalau operasinya yang ditanya adalah kasusnya seperti ini, ya sudah wudu saja, nggak ada tayamum gitu ya. Wudu saja nggak ada tayamum gitu. Tapi kalau misalnya nih, dia dioperasi karena kecelakaan, waliyadzubillah min dzalik, sampai ada sebagian anggota tubuh yang wajib dibasuh wudu, kemudian tidak bisa dibasuh karena diperban, atau karena misalnya digips gitu ya. Misalnya ada orang kecelakaan, kemudian ada patah tulang, lalu kemudian tangannya digips gitu ya. Berarti kan kalau dalam kondisi dia berwudu, ada kondisi tidak bisa dibasuh tuh salah satu tangannya yang misalnya kena gip tadi. Nah inilah yang kemudian baru disebut ada di situ ketentuan tayamum. Yang kalau dalam istilah fikih toharoh, pembahasannya namanya disebut mashul jabair. Nanti kalian baca detail dalam pembahasan tentang mashul jabair, mengusap perban. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya akhwat, dalam mazhab Syafi'i orang yang diperban ini melakukan 3 hal. Orang yang diperban sebagian anggota tubuhnya saat berwudu itu wajib melakukan 3 hal. Yang pertama adalah membasuh yang sehat. Contoh misalnya tangan kirinya yang diperban. Ya. Maka yang tangan kanan, wajah, kaki, mengusap kepala itu tetap sebagaimana wudu seperti biasa. Ya, tetap seperti biasa, tidak ada persoalan dengan yang lain. Yang kedua adalah mengusap perbannya, kalau memang tidak membahayakan. Jadi dia mengambil air dengan tangan kanannya, misalnya yang sehat, dicelupkan ke air, kan di tangannya kemudian ada basah, bukan mengambil membasuh, bukan ya, dicelupkan saja lalu basah, ada titik-titik air yang sedikit di tangannya, diusapkan di atas perbannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena saat diperban itu kan ada biasanya anggota tangannya tadi yang sebenarnya sehat tapi ikut diperban. Padahal kan wajib dibasuh gitu kan.
Nah, untuk anggota tubuh yang tadi ikut diperban, padahal sebenarnya bisa dibasuh, tapi nggak bisa dibasuh karena ikut terperban, maka penggantinya adalah tayamum. Nah, jadi tayamum itu kapan sih dilakukan? Ketika ada anggota tubuh yang wajib dibasuh, nggak bisa dibasuh karena ikut terperban. Nah, itulah dia yang membuat wajib untuk tayamum. Nah, sekarang caranya bagaimana caranya? Ya, tayamum itu kan mengusap wajah dan kedua telapak tangan gitu ya, atau dua tangan sampai ke siku. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, maka dalam hal ini kalau kita bicara wudhu memang ada ketentuan tertib. Ketentuan tertib. Tertibnya bagaimana? Pertama, ya wajahnya dibasuh dulu yang sehat. Ya, lalu kemudian dia bertayamum, lalu kemudian tangan kanan yang sehat dibasuh, lalu tangan kirinya diusap, lalu kemudian yang kedua dia tayamum untuk tangan. Lalu kemudian mengusap kepala, dan terakhir baru membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi urutannya seperti itu. Wudhu dan tayamum dilakukan bersamaan, tapi bergantian. Wudhu dan tayamum dilakukan bersamaan, tapi bergantian. Nah, adapun untuk kaki, untuk kepala ya nggak ada tayamum, gitu ya. Kaki dan kepala cukup seperti biasa diusap dan dibasuh untuk kaki. Jadi tayamum hanya untuk wajah dan tangan sampai ke siku. Dan tayamum yang tangannya diperban itu pun semampunya saja untuk wilayah yang bisa ditayamumi. Ya, adapun yang sempurna tangan kanannya misalnya yang sehat ya tetap ditayamumi sampai ke siku kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i tayamum itu sampai ke siku ya. Kalau mazhab yang lain memang ada yang berpendapat sampai ke pergelangan, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap kewajibannya adalah sampai ke siku. Nah, jadi intinya 3 praktek di dalam bersuci dari hadas kecil ketika kita sebagian anggota tubuh yang wajib dibasuh diperban. Wudhu yang sehat, tayamum, dan mengusap perban. Baik. Kemudian batasan tip X yang nomor 2 nih. Batasan tip X, jadi ini tergantung ya. Yang kedua, batasan tip X dan tinta pulpen menutupi kulit itu seperti apa yang bisa membatalkan wudhu? Harus cari lebih tahu jenis tintanya, air bisa merembes atau enggak. Nah, ini saya perlu luruskan ya, akhwat. Ya, saya luruskan. Tangan kita kena tinta itu nggak membatalkan wudhu. Ini pertanyaannya perlu diluruskan ya. Jadi kita itu sudah, misalnya kita sudah wudhu gitu ya, kita sudah wudhu, kemudian tangan kita kena tip X, batal nggak wudhu kita? Ya nggak batal, kan itu bukan benda najis. Bahkan sekalipun kalau itu benda najis tidak membatalkan wudhu, gitu ya. Nah, ini harus kita luruskan dulu. Berarti apa sih yang dimaksud? Sebenarnya bukan membatalkan wudhu mungkin ya. Yang lebih tepat itu adalah ini. Yang lebih tepat adalah tepatnya bukan membatalkan wudhu, tapi menghalangi mengalirnya air di atas kulit sebagai syarat sah wudhu. Artinya begini, kalian itu kondisinya hadas dulu, ya, kondisinya hadas dulu. Nah, setelah kondisi hadas, saya mau sholat karena sudah masuk waktu sholat. Lalu saya mau berwudhu. Ketika berwudhu, sebagian anggota wudhu kita rupanya ada tip X tadi. Nah, tip X itulah yang sebenarnya dianggap menghalangi tersempurnanya syarah sah sholat. Syarah sah wudhu, maaf. Tersempurnanya syarah sah wudhu. Apa syarah sah wudhu itu? Mengalirnya air di atas kulit. Berarti kalau ada benda yang menghalangi mengalirnya air di atas kulit, maknanya wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, ya berarti belum sah. Nah, jadi sekali lagi yang perlu diluruskan, bukan membatalkan, tetapi adalah menghalangi sahnya wudhu. Ya, menghalangi sahnya wudhu. Nah, sekarang pertanyaan standarnya apa? Ini kan standarnya apa? Standarnya adalah jika dengan mudah dapat dibersihkan atau dilepaskan dari kulit, maka wajib dilepaskan. Jadi standarnya itu kemudahan. Kalau kemudahan bisa dilepas dengan dikerik misalnya atau dengan dicuci dan kita bisa melakukannya dengan mudah, ya maka ini hukumnya wajib dibersihkan. Tapi kalau misalnya begini sulit, ya digosok-gosok sulit gitu ya, kecuali misalnya memakan waktu yang agak lama dulu misalnya dan sampai berakibat waktu sholat akan habis misalnya, maka ya nggak ada masalah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan kalau misalnya tidak hilang secara sempurna. Analoginya sama ya akhwat, seperti orang yang dia misalnya taubat. Ya, taubat ketika sebelum taubat dia banyak tato di tubuhnya dan tatonya permanen. Tatonya masuk ke dalam bawah kulit misalnya. Nah, apakah kemudian kalau dia pas mau sholat itu harus disetrika semua badannya yang tadi bertato gitu kan? Ya nggak harus gitu. Jadi ya sudah wudhu semampunya saja. Lalu kemudian dia sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau nanti waktu-waktu tertentu dia mau menghilangkan tatonya, ya alhamdulillah selama tidak membahayakan tubuhnya ya.
Nah, jadi bukan berarti kemudian harus hilang tatonya semua biar dia bisa sholat. Ya, kapan kemudian dia harus menghilangkannya? Kan itu perlu waktu lama, nggak mudah gitu kan. Nah, begitulah kondisi ketika ada tinta atau tip X yang memang sulit dihilangkan. Ya, mungkin karena ada beberapa tip X atau ada beberapa tinta yang bisa saja teksturnya itu sulit dihilangkan ya ketika tersentuh kulit. Ya, maka di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, standarnya itu adalah mudah atau tidak saja. Kalau memang mudah dan waktu sholat masih banyak, ya bersihkan dulu sampai hilang, sampai bersih secara sempurna. Tapi kalau misalnya sulit dan waktu sholat mau habis, ya sudah semampunya, lalu sholat di waktunya. Step terakhir, ya terakhir sebagai penutup, dan waktunya juga ada musik, ada lewat jam 8:30 nih. Menggambar makhluk hidup dengan niat edukasi, misalnya kartun atau foto keluarga gitu, apakah boleh? Nah, ini saya jawab dulu begini ya, Fuad. Pertama ya, yang saya katakan, bedakan antara menggambar dengan foto hasil jepretan kamera. Itu dua hukum yang berbeda, ya. Gambar itu punya hukum sendiri, jepretan kamera itu punya hukum tersendiri. Yang mana kebanyakan ulama kontemporer memfatwakan. Kebanyakan ulama kontemporer memfatwakan karena fotografer itu kan baru ditemukan belakangan ini, ya. Jadi belum ada di zaman ulama-ulama mazhab dulu yang namanya kamera itu belum ada. Nah, jadi ulama kontemporer yang kita jadikan sandaran hukumnya ya, yang kita jadikan sandaran fatwanya. Ulama kontemporer memfatwakan, memang sih ada sempat perdebatan, tapi kebanyakan ulama kontemporer memfatwakan bahwa jepretan hasil kamera itu bukan gambar, maka tidak dihukumi seperti gambar. Ya, tidak dihukumi seperti gambar. Artinya tidak dihukumi seperti gambar yang dilukis atau seperti patung yang dipahat, enggak. Ya, jadi status hukumnya hukum asalnya boleh. Ya, apalagi untuk keperluan-keperluan tertentu, hukum asalnya boleh ya, tapi kalau misalnya yang di potret atau yang dijepret kamera itu adalah gambar-gambar yang menimbulkan maksiat seperti gambar porno misalnya, ya jelas itu hukumnya haram. Tapi kalau misalnya itu kebutuhan-kebutuhan yang memang ya hari ini dibutuhkan seperti pas foto misalnya, ya silakan saja, itu nggak ada masalah ya. Nah, sedangkan kalau menggambar sendiri bagaimana? Nah, ini yang ingin saya katakan begini, Ahmad. Menggambar itu ada dua makna dalam pandangan ulama yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah taswir. Ya, menggambar itu ada dua makna. Pertama, menggambar satu dimensi, artinya menggambar di atas kertas. Yang kedua, menggambar lebih dari satu dimensi, seperti memahat patung gitu ya. Atau dalam bahasa fikih adalah menggambar sesuatu yang ada yang ada bayangan. Nah, yang lebih dari dua dimensi yang menonjol gitu, seperti kita membuat patung, buat boneka untuk mainan misalnya, atau membuat organ tubuh manusia ya untuk sebagai media pendidikan ilmu biologi misalnya. Nah, itu taswir kalau dalam istilah fikih ya. Nah, untuk masalah yang seperti ini secara fikih ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Ya, haram secara mutlak berdasarkan kemutlakan ayat dan kemutlakan hadis ya, yang mana Rasul mengatakan la'anallahu musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Jadi berdasarkan hadis ini dianggap mutlak hukumnya haram, apapun tujuannya ya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Maliki boleh, tapi dengan tiga syarat. Tiga syarat itu apa? Yang pertama, bahwa gambar itu tidak memiliki bayangan. Jadi satu dimensi. Yang kedua, syarat yang kedua adalah gambar itu mudah dihapus. Jadi kalau kalian misalnya membuat gambar di papan tulis atau di whiteboard, itu bisa dihapus dengan mudah dalam mazhab Maliki boleh. Ya. Dan yang ketiga, gambar itu tidak sempurna. Jadi kalau menggambar manusia hanya tangannya aja atau hanya badannya saja. Nah, itu syarat dalam mazhab Maliki. Jadi tidak berbayang, artinya satu dimensi. Kedua, tidak mudah dihapus, ya mudah dihapus. Yang ketiga, tidak berbentuk sempurna. Ya. Dan ini, yang ketiga hukum ini ya, atau ketiga pendapat ini saya tadi lupa. Ketiga pendapat ini dalam kasus menggambar makhluk bernyawa, ya. Tapi kalau misalnya gambar makhluk yang tidak bernyawa, misalnya seperti gambar gunung yang biasa anak kecil dulu kan ada mataharinya, ada sawahnya, silakan, nggak ada masalah. Semua ulama sepakat itu nggak ada masalah. Ya, kalau untuk gambar makhluk yang tidak bernyawa nggak ada masalah. Yang dimaksud bermasalah dalam tiga pendapat ini adalah yang berwujud makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, itu pendapat tiga ini. Nah, pendapat yang ketiga diambil oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Alusi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya syariat itu mengharamkan gambar dengan tujuan kalau disembah. Nah, itu. Maka kalau gambar-gambar itu tujuannya bukan dalam rangka disembah, seperti yang ditanyakan misalnya sebagai edukasi,
ya maka ini tidak dilarang karena illat haramnya menggambar dan membuat patung itu adalah untuk disembah. Dan pendapat yang ketiga ini mendasarkannya kepada ayat Al-Qur'an. Ya, pendapat ketiga ini mendasarkannya kepada ayat Al-Qur'an terkait dengan apa yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Sulaiman itu punya pasukan dari jin yang salah satu tugasnya membuat patung-patung. Nah, kalau misalnya membuat patung itu adalah sesuatu yang haram, nggak mungkin Nabi dibolehkan, gitu kan? Berarti keharamannya adalah dengan ilah, atau keharamannya itu dengan alasan karena dijadikan sebagai media untuk disembah. Nah, kalau medianya itu bukan, atau gambar itu bukan untuk disembah, berarti berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berputar sesuai dengan illatnya. Kalau illatnya ada, hukum ada. Kalau illatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Jadi kalau patung ini bukan hanya gambar saja ya, bahkan patung. Kalaupun patung dan gambar itu dibuat bukan dalam rangka disembah, ya berarti hukum asalnya boleh. Kata pendapat yang ketiga ya. Sedangkan kalau misalnya dalam rangka untuk disembah, barulah itu dihukumi haram. Ya. Atau bahkan dihukumi bukan sekedar haram, sampai berpotensi kepada syirik, ya, sebagai dosa besar. Nah, jadi dari tiga pendapat ini ya, akhwat. Nah, sekarang kita bicara perbandingan mazhabnya ya. Kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i, harusnya kita katakan haram dan nggak boleh kita menggambar secara mutlak. Ya. Kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i, bahkan bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab jumhur ya. Tapi bolehkah misalnya kita tatabbu rukhos? Nah, ini kita bicara tatabbu rukhos. Bolehkah kita mengambil pendapat yang memudahkan karena beralasan ada maslahat yang lebih besar atau ada kedaruratan yang akan menimpa kita kalau misalnya kita tidak sampai menggunakan pendapat yang lebih mudah. Nah, saya sih mengatakan begini, silakan mengikuti pendapat yang ketiga kalau memang tidak menimbulkan potensi maksiat. Ya, silakan mengambil pendapat ketiga kalau tidak menimbulkan potensi maksiat. Karena hakikatnya ya pendapat ini adalah pendapat yang boleh saja bisa saja berubah. Dan bisa jadi ya, wallahu alam nih, saya belum meneliti juga, bisa jadi ulama Syafi'iyah kontemporer merubah fatwanya. Ulama Syafi'iyah kontemporer ya, bisa saja merubah fatwanya kalau melihat ada maslahat yang lebih besar ketika umat Islam pun berkontribusi dalam media-media pendidikan seperti ini untuk menandingi misalnya pihak-pihak yang tidak menggunakan prinsip Islam, untuk menandingi pihak-pihak yang tidak menggunakan cara berpikir Islami terkait dengan media-media seperti ini. Makanya kan hari ini kita pun berlomba. Kita hari ini berlomba kreativitas di media di media sosial, ada namanya anime, film anime kan, yang mana kita berlomba-lomba untuk menciptakan solusi-solusi yang itu memberikan kebaikan. Misalnya sekarang ini yang lagi tren itu kan, yang lagi viral juga, yang ada penolakan, ada sebagian pihak seperti misalnya kartun Raranusa gitu ya. Itu kan bagus itu, dan banyak orang tua yang merasa senang anaknya kemudian terkondisikan dengan menonton film-film seperti itu. Lah kalau misalnya dilarang ya, wah repot ini, nanti media pendidikan kita berkurang gitu. Nah, jadi maksud saya ini menjadi potensi yang harusnya juga dimanfaatkan oleh umat. Nah, tinggal perbedaan pendapat dalam masalah menggambar itu, ya itu perbedaan. Ya kalau kita memang ahli di bidang itu, saya pikir silakan mengikuti pendapat yang membolehkan, tapi dengan catatan tetap menjaga standar-standar, menjaga rambu-rambu yang tidak menabrak aturan Islam, misalnya seperti tidak menggambar hal-hal yang berpotensi menimbulkan fitnah, tidak menggambar hal-hal yang itu dianggap ada unsur pornografinya, atau misalnya ya kalau menggambar misalnya diminta oleh orang untuk disembah misalnya, nggak boleh, jelas itu hukumnya haram ya. Nah, jadi intinya persoalan ini masalah kontemporer yang bisa saja kita mengambil pendapat yang lebih memudahkan untuk maslahat yang lebih besar. Ya. Kalau misal ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Setelah juga pertanyaannya udah habis kalau yang ditulis di sini. Ini waktunya juga udah mau jam 10 ya. Mungkin saya cukupkan. Ya, silakan. Qul qali hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz. Untuk pembahasan hari ini menambahkan banyak sekali masukan untuk kami, dan berhubung waktunya sudah melewati dari jadwal yang seharusnya, insya Allah ketika ada pertanyaan akan disampaikan di sesi terakhir besok Ustadz. Untuk sesi selanjutnya insya Allah jam 9 ya Ustadz di esok hari. Nanti kami akan berikan linknya insya Allah.
saya live ya. Iya, baik Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.